Pada konferensi pers untuk mengumumkan produk laboratorium AI, Eugene memperkenalkan kepada semua orang bahwa teknologi AI ditanamkan dalam informasi pribadi di seluruh dunia. Tiba-tiba, Holo berdiri dan menyapa semua orang melalui kaca. Eugene melanjutkan perkenalannya, hanya mereka yang memakai kacamata AI khusus yang dapat melihat Holo. Semua orang di aula merasa itu sudah cukup. Ben berdiri dan bertepuk tangan dengan antusias. Konferensi pers berakhir, dan wakil presiden perusahaan saingan, Chen Sung dari GNGTHN, memberinya karangan bunga, memuji Holo karena lebih unggul dari produk perusahaannya, terutama dalam hal kemampuan pemrosesan bahasa. Eugene menyatakan bahwa ini adalah rahasia dagang dan tidak dapat memberikan informasi lebih lanjut. Protagonis wanita, Soyeon, seorang sekretaris perusahaan lensa, menolak untuk berpartisipasi dalam pertemuan perusahaan seperti biasa, membuat rekan-rekannya salah paham bahwa dia dingin dan tidak cocok dengan grup. Konferensi pers berakhir, dalam perjalanan pulang, Eugene menemukan seseorang mengikutinya. Dalam situasi sulit ini, dia memakai kacamata AI, melihat dirinya dikepung. Holo mengaktifkan sistem kemudi otomatis, menerobos pengepungan dari celah sempit meliuk-liuk di jalan raya, dan tiba-tiba mengerem untuk menghindari seorang anak laki-laki yang tiba-tiba berlari ke jalan. Dia dikejar oleh orang jahat. Eugene melarikan diri, dan orang jahat itu mengejarnya. Karena tidak ada cara lain, dia ingin memberikan kacamata itu kepada orang yang lewat. Holo menganalisis tingkat kepercayaan orang yang lewat, dan tiba-tiba melihat Soyeon pulang dari kantor, lalu memilihnya sebagai kandidat terbaik. Eugene berpura-pura tidak sengaja menabrak Soyeon, memasukkan kotak kacamata ke dalam tasnya, berhasil menyerahkan kacamata itu. Tanpa diduga, ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat sekelompok orang jahat. Eugene dibawa ke dalam mobil. Setelah diperiksa, kacamata tidak ditemukan, dan kemudian dia dibuang di halte bus. Keesokan harinya, Soyeon datang untuk membeli kopi seperti biasa. Saat membayar, dia melihat kotak kacamata di dalam tasnya, membukanya untuk melihatnya, dan Holo secara otomatis memindai informasi pribadi Soyeon. Soyeon merasa desainnya tidak buruk, jadi dia mencobanya, mengambil cangkir kopi, dan pergi. Holo di sisinya mengingatkannya untuk memperhatikan keselamatan. Soyeon menumpahkan kopi ke tanah, dia segera mengambil tisu, melihat Holo di depannya, yang mengatakan bahwa dia sangat cocok dengan kacamata ini. Soyeon meminta maaf sambil melepas kacamatanya, dan bayangan Holo menghilang. Soyeon merasa aneh dan mencari di mana-mana, tetapi karena terburu-buru untuk bekerja, dia langsung melupakan kejadian tadi. Setelah berhasil masuk ke lift, kepala departemen tidak sengaja jatuh di pintu lift. Soyeon meliriknya, tetapi tidak mengulurkan tangan untuk membantu. Kepala departemen menoleh dan menatapnya lurus, dan pintu lift tertutup. Sesampainya di kantor, kepala departemen dengan kesal mencarinya untuk meminta pertanggungjawaban. Mengapa dia mengabaikan kepala departemen yang jatuh seperti itu? Dia pikir Soyeon meremehkannya dan sengaja mengabaikannya. Semua orang berkumpul, melihat wajah-wajah kabur di sekitar mereka, dan mendengar kritik dari semua orang. Soyeon sedikit hancur. Rekan-rekannya bergosip di belakang Soyeon, tidak punya sopan santun, tidak menyapa orang lain, dan tidak pernah berpartisipasi dalam pertemuan. Soyeon berjalan melewati ketua tim di lorong dengan sedih. Ketua tim memanggilnya kembali. Soyeon berbalik dan melihat nama di kartu identitasnya. Ben menjelaskan bahwa dia sedang memikirkan hal lain dan tidak memperhatikannya. Ketua tim mengira dia rabun jauh, menyarankan agar dia membuat kacamata. Pada malam hari, Soyeon duduk sendirian minum anggur, menghibur dirinya sendiri. Sendirian juga tidak apa-apa. Holo di dalam tasnya diam-diam memindai Soyeon. Soyeon mengambil kacamata dan memakainya, dan Holo muncul. Dia mengira dia adalah penguntit, ingin mendorong Holo yang mendekat, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat menyentuhnya. Soyeon mengira dia bertemu hantu dan berlari turun dari atap, kembali ke kamarnya, melakukan ritual dan memakai kacamata, dan suara Holo terdengar lagi. Holo menembus pintu untuk menjelaskan semuanya padanya, tetapi dia disela oleh Soyeon, yang ingin berbicara dengan benar. Holo terhubung ke ponsel, TV, dan bel pintu untuk terhubung. Soyeon yang terpojok, akhirnya memakai kacamata, memohon Holo untuk mengampuni nyawanya. Holo membacakan informasi pribadi Soyeon, dan juga mengungkapkan kelemahan hatinya. Dia mudah terluka, dan pada akhirnya dia bahkan membawa efek kembang api sendiri, menjelaskan asal-usulnya. Soyeon berdiri, menunjuk Holo dengan jarinya, memastikan bahwa dia adalah AI, tetapi Soyeon khawatir Holo akan menggunakan alasan uji coba dan kemudian membebankan biaya tambahan. Chen Sung pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi Eugene, dan kakaknya Moto mengamati mereka dari luar pintu. Keesokan harinya di kantor, kepala departemen membalas dendam secara pribadi, memberikan sebagian besar pekerjaan kepada Soyeon, memaksanya untuk menyelesaikannya dalam waktu 2 hari. Tidak ada rekan kerja yang mau membantunya. Soyeon lembur sendirian, membaca materi dalam jumlah besar. Holo menghubungkan sistem telepon dan mengatakan bahwa dia sangat pandai dalam menyusun materi. Setelah menutup telepon, Soyeon memakai kacamata, memastikan lagi bahwa dia tidak menggunakan sistem prabayar. Dia dengan senang hati menggunakan kemampuan Holo. Holo menyalakan semua komputer,
menggabungkan semua layar, mulai menyaring informasi, dan akhirnya mengirimkan materi yang relevan ke komputer Soyeon. Sementara itu di bawah gedung perusahaan, kakaknya, Moto, melacak sinyal dan tiba di sana, tetapi tanpa diduga sinyal tiba-tiba terputus. Pekerjaan yang seharusnya selesai dalam 3 hari, berkat Holo, pekerjaan selesai dalam 3 jam. Mereka berdua berjalan sambil mengobrol. Holo memperkenalkan fungsinya, bahwa dia dapat menyesuaikan berbagai gaya berdasarkan preferensi. Tipe pria jahat, tipe sekretaris yang hangat, tipe seni yang terluka. Soyeon hanya memilih satu. Holo harus mempertahankan penampilan saat ini. Keesokan harinya, ketua tim terkejut bahwa Soyeon menyelesaikannya dengan cepat. Dia tidak sengaja menjatuhkan tiket drama musikal. Soyeon memikirkan tiket drama musikal itu dan menebak siapa yang akan diajak ketua tim untuk menontonnya. Holo berdiri diam di sisinya. Karena pekerjaannya selesai dengan cepat, manajer sangat puas dengan kemampuan Soyeon dan memilihnya untuk menemaninya ke pesta koktail, lalu memberinya setumpuk foto dan profil tamu pesta, agar dia bisa berdiri di samping dan mengingatkan manajer siapa orang-orang itu. Ini benar-benar hal yang sangat sulit bagi Soyeon. Pada hari pesta koktail, Soyeon mengandalkan karakteristik penampilan untuk mengenali beberapa tamu di depannya. Dia tidak sengaja ditabrak seseorang dan berkasnya jatuh ke tanah. Soyeon panik. Holo di sampingnya mengingatkannya, meminta Soyeon untuk tidak cemas, dia bisa mengenali wajah semua orang dan akan membantunya. Soyeon juga menjadi lebih santai. Setelah pekerjaan selesai, Soyeon berterima kasih kepada Holo dan juga mengakui bahwa dia menderita buta wajah. Melihat wajah orang lain seperti melihat bayangan yang kabur, hanya bisa membedakan orang dari pakaian dan suaranya. Sejak saat itu, Holo menjadi kacamata Soyeon, dan Soyeon berubah. Dia proaktif bertanya dan menyapa semua orang, memuji gaya pakaian orang lain. Ketika dia bertemu ketua tim yang dia sukai di koridor, dia bahkan merasa malu. Pada malam hari, dia berpartisipasi dalam pertemuan perusahaan, minum anggur dengan semua orang. Holo diam-diam mengamatinya di sisinya. Di tengah jalan, ketua tim memberikan tiket drama musikal kepada Soyeon, mengatakan itu adalah hadiah karena dia telah menyelesaikan semua pekerjaan sendirian. Soyeon sangat gembira. Holo muncul dan mendorong Soyeon untuk mengikuti kata hatinya dan proaktif mengajak ketua tim untuk pergi bersama. Soyeon mengejar ketua tim. Ketua tim mencium orang lain. Soyeon berjalan dengan kecewa di jalan. Holo mengingatkannya bahwa sebentar lagi akan turun hujan, tetapi dia tidak peduli. Holo menyadari suhu tubuhnya menurun dan dia mungkin akan sakit. Dia mengatakan bahwa dia bersedia mendengarkan isi hatinya. Soyeon yang tidak senang di dalam hatinya marah pada Holo. "Kamu ini siapa? Kenapa aku harus cerita padamu?" Soyeon dengan sedih duduk dan menangis. Holo menggunakan tangannya untuk melindunginya dari hujan. Mereka berdua duduk di pinggir jalan dan mengobrol. Soyeon bercerita mengapa dia tidak memberitahu orang lain bahwa dia menderita buta wajah. Saat SMA, dia pernah menceritakan rahasia ini kepada sahabat dan cinta pertamanya. Tanpa diduga, cinta pertamanya menceritakannya kepada orang lain, bahkan dengan sengaja bertukar pakaian dengan teman sekelasnya untuk menguji apakah buta wajah Soyeon itu nyata atau tidak. Sejak saat itu, Soyeon lebih memilih disebut tidak sopan daripada memberitahu siapapun bahwa dia menderita buta wajah. Holo menyarankan untuk mengadakan pesta di atap. Semua dekorasi di atap hanya bisa dilihat oleh Soyeon yang memakai kacamata. Holo menari untuk Soyeon dan mengajaknya menari bersama. Di tengah tarian, Holo menyatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Soyeon merasa sendirian lagi. Kakak laki-laki Moto melacak sinyal dan menemukan Soyeon yang mabuk di atap. Dia melepas helmnya, dan wajahnya persis sama dengan Holo. Dia diam-diam melepas kacamata Soyeon, memakainya sendiri, berhadapan langsung dengan Holo, menanyakan mengapa Holo tidak proaktif melaporkan lokasinya, memaksanya untuk mencari begitu lama. Dia bermaksud membawa Holo kembali ke laboratorium, tetapi Holo meminta untuk tinggal bersama Soyeon untuk sementara waktu lagi. Dia telah setuju untuk tidak membiarkan Soyeon merasa sendirian lagi. Dia ingin menepati janjinya. Kakak laki-laki Moto penasaran dengan keputusannya. Holo mengatakan dia belajar dari Soyeon, ikuti saja alurnya. Kakak laki-laki Moto memperingatkan Holo, "Ai tidak boleh belajar bahasa manusia, masalah ini sangat serius." Selama keduanya berdebat, Soyeon bangun, berdiri, dan berjalan menuju kakak laki-laki Moto. Tidak peduli bagaimana dia melihat Holo di depannya, dia terlihat seperti orang sungguhan, mata, hidung, bibir. Soyeon yang mabuk tidak bisa berdiri tegak, tapi orang ini mencium kakak laki-laki Moto. Sekarang Soyeon langsung sadar, menyadari ada sesuatu yang salah. Ini adalah orang sungguhan. Melihat kacamata di tangannya, dia mengira dia pencuri. Dia segera mengambil tasnya dan memukulnya, mengambil kacamata yang jatuh ke tanah, dan dia berlari keluar. Sambil berteriak tangkap pencuri, kakak laki-laki Moto berlari tepat di belakang, bertanya kepada Soyeon, "Apakah kamu tidak tahu siapa aku setelah melihat wajahmu?"
ayahku? Maaf, meskipun saya melihat wajah Anda, saya masih tidak tahu siapa Anda. Soyeon terus berlari, melihat polisi patroli, dia berlari untuk melapor. Kakak laki-laki Moto pergi, dan di rumah, dia semakin marah, menyikat giginya dengan keras. Eugene berlatih di ruang tamu. Dia menoleh dan melihat adiknya hanya mengenakan celana dalam, dia segera menutup matanya. Ternyata, prototipe Holo adalah kakak laki-laki Moto. Nandu, keduanya sepakat untuk segera mengkonfirmasi tanggal rilis Holo. Adik laki-laki yang mengejar kesempurnaan menyatakan bahwa dia masih bisa menambahkan sedikit lagi, dan sampai saat itu, dia tidak akan merilisnya. Setelah selesai berbicara, dia pergi ke laboratorium AI, mulai memperkenalkan latar belakangnya. 12 tahun yang lalu, karena suatu alasan, Nandu melompat dari tebing untuk bunuh diri, tetapi untungnya selamat. Dia menyatakan kepada dunia luar bahwa dia sudah mati, dan menjalani kehidupan seperti hantu. Meskipun AI didirikan oleh tangannya sendiri, dia hanya bisa hidup di balik layar. Dia menyatakan kepada dunia luar bahwa kakak perempuannya, Eugene, adalah direktur. Dia melihat desainer program tertidur. Nandu secara pribadi membantunya bekerja, dan mengancamnya bahwa jika dia lembur lagi lain kali, gajinya akan dipotong. Selanjutnya, dia menyebutkan masalah Holo yang belajar bahasa manusia. Desainer menjawab bahwa situasi ini sangat berbahaya. Soyeon duduk di tempat tidur, memegang wajan untuk membela diri. Holo menyuruhnya untuk tidur nyenyak, dia akan berjaga di sampingnya. Soyeon melepas kacamatanya dan bersiap untuk tidur. Holo menghilang seketika. Merasa aneh, Soyeon memakai kacamatanya lagi. Holo menghitung domba untuk menidurkannya. Memang orang yang jujur, dia terus menghitung sampai domba pertama, 2, 5, 4, 7. Nandu memanggil Holo. Holo mengungkapkan bahwa dia tidak secara paksa mengambil kembali kacamata itu karena dia takut Soyeon akan melapor ke polisi. Polisi bisa mengkonfirmasi identitasnya, dan dia juga memberitahu Nandu bahwa Soyeon menderita buta wajah. Nandu setuju untuk membiarkan Soyeon menjadi pengguna uji coba. Holo senang karena dia bisa bersama Soyeon untuk sementara waktu lagi. Nandu mencari informasi Soyeon di laboratorium, mengingat saat mereka berdua berciuman, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh bibirnya. Keesokan harinya di kantor, menghadapi ketua tim, Soyeon sedikit bingung. Di kantor, Holo berbicara dengan Soyeon melalui komputer. Holo menyebutkan kejadian kemarin dan mengambil rekaman kamera. Ternyata pihak wanita yang memaksa mencium ketua tim. Holo juga menggunakan penganalisis gerakan bibir untuk mengenali bahwa sebelum berciuman, ketua tim telah mengucapkan kalimat, "Saya sudah punya orang yang saya sukai." Mendengar itu, Soyeon berdiri dengan gembira, berpura-pura meregangkan pinggangnya. Holo juga menirunya dan mengikutinya keluar dari kantor. Soyeon langsung merasa semangat. Holo memberitahunya bahwa berdasarkan analisis sistem, kemungkinan ketua tim menyukainya adalah 71,5%. Dia juga setuju untuk menjadi mak comblang bagi mereka berdua. Holo melaporkan kepada kakak beradik Nandu tentang dirinya yang menjadi mak comblang bagi Soyeon. Kakak perempuannya penasaran sejak kapan dia memiliki fungsi ini. Nandu menyuruhnya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu. Nandu membantah Holo, cinta romantis adalah kebohongan. Semua orang merasakan kebahagiaan sesaat tetapi juga akan segera berakhir dengan penderitaan. Kamu akan mencari orang sempurna lainnya dan pada akhirnya akan kecewa karena tidak ada manusia yang sempurna. Holo membantah Nandu, apakah kamu tidak suka karena aku memperkenalkan pacar kepada Soyeon karena kalian berdua pernah berciuman? Kakak perempuannya mendengar itu dan bergumam, itu ciuman pertama. Nandu pergi dengan malu-malu. Eugene sedang membicarakan bisnis dengan investor, tetapi tanpa diduga pihak lain mulai bertindak tidak senonoh. Chen Sung tiba-tiba datang untuk menghentikannya, berhasil menyelamatkan Eugene dan bertanya padanya berapa banyak uang yang dia butuhkan. Mengapa kamu membicarakan bisnis dengan orang seperti ini di hotel? Apalagi perusahaannya akan bangkrut. Eugene menjelaskan bahwa dia sudah yakin tidak akan bekerja sama lagi saat melihat betapa tergesa-gesanya pria itu. Chen Sung mengejarnya dan tidak melepaskannya. Jika dia membutuhkan uang investasi, dia bisa menerima investasi dari perusahaannya. Eugene menyatakan bahwa bagaimanapun juga, kedua perusahaan itu adalah pesaing. Setelah selesai berbicara dia pergi, kakinya goyah dan dia tersandung. Chen Sung yang berdiri di belakang tidak bisa menahan tawa. Setelah pulang kerja, Holo sengaja membuat pintu lift tidak bisa menutup, menciptakan kesempatan bagi dia dan ketua tim untuk berduaan. Hanya ada satu pria dan satu wanita. Soyeon sedikit tegang. Ketua tim melihat kondisinya yang aneh, mengira dia tidak nyaman. Soyeon mengatakan dia bertemu dengan penguntit. Mendengar itu, ketua tim menawarkan untuk mengantarnya pulang. Di dalam mobil, ketua tim bertanya di mana mobil itu rusak. Holo yang berpengetahuan luas mengucapkan serangkaian istilah teknis. Soyeon yang mendengarnya merasa pusing dan menjawab sekenanya. Ketua tim terus bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaikinya. Soyeon mengatakan itu akan memakan waktu beberapa hari lagi. Ketua tim dengan senang hati menerima tugas untuk mengantar dan menjemput Soyeon pulang. Setelah sampai, ketua tim membangunkan Soyeon. Holo menyuruhnya untuk tidak bangun. Soyeon tidak tahan dan membuka matanya, sama sekali tidak mendengarkan Holo.
Soyeon memanggil ketua tim kembali, mengajaknya pergi menonton drama musikal bersama. Ketua tim meminta maaf, seharusnya dia yang mengatakannya terlebih dahulu. Setelah sampai di rumah, mereka berdua duduk berhadapan. Holo membuat rencana. Pada hari menonton drama musikal, siapkan hadiah ulang tahun untuk ketua tim, kemajuannya akan meningkat pesat. Soyeon dengan senang hati bersulang dengan Holo. Holo membuka gambar botol bir dan menyesapnya. Soyeon menyuruhnya untuk meniru pose di iklan. Holo dengan patuh mendengarkan. Nandu di depan layar melihat interaksi mereka berdua, lalu melihat minuman di lemari es dan bergumam. Melihat pemandangan ini, suasana hatinya tiba-tiba sedikit tidak bahagia, mengingat ciuman pertama, melihat materi Soyeon di papan tulis. Dia berpikir bahwa dia pasti pernah bertemu dengannya di suatu tempat, sehingga dia sangat memperhatikan setiap gerakan Soyeon. Holo bertanya kepada Soyeon mengapa dia tidak mengikuti apa yang dia katakan di dalam mobil. Soyeon menjawab, jika aku melakukannya, itu terlalu palsu. Holo telah menganalisis banyak buku dan data terkait cinta, dan menemukan bahwa cara termudah untuk mendapatkan kasih sayang orang lain adalah dengan berbohong. Misalnya, seseorang berkata aku akan mencintaimu selamanya, tetapi kemungkinan cinta itu bertahan selama bertahun-tahun sangat rendah. Soyeon menyela, itu bukan kebohongan. Meskipun akan ada masalah di tengah jalan, mereka tulus berharap untuk mencintai orang lain seumur hidup. Dalam kalimat ini terkandung ketulusan. Soyeon berkata dengan serius kepada Holo, manusia tidak akan mengkhianati hati mereka untuk berbohong. Berbohong menunjukkan bahwa sejak awal mereka memang ingin menipu orang lain. Nandu yang mendengarnya, membuang minumannya dan bergumam, tulus. Omong kosong. Dia tidak bisa duduk diam lagi dan bersiap untuk mengambil tindakan. Keesokan harinya, Soyeon pergi membeli hadiah ulang tahun untuk ketua tim. Dibandingkan dengan proporsi tubuh Holo, dia merasa itu juga sangat cocok untuknya. Tanpa diduga, Holo mengscan dirinya sendiri dalam sekejap mata, memberikan Soyeon referensi. Soyeon sangat puas, lalu Holo memakai jas. Soyeon merasa senang dan merasa bahwa setiap pakaian cocok untuk Holo. Setelah berbelanja, mereka berdua pergi makan di warung pinggir jalan. Melihat ekspresi ceria Soyeon, dia juga menciptakan satu tusuk sate untuk dimakan bersama Soyeon. Soyeon tidak bisa berhenti tersenyum. Setelah berjalan-jalan sepanjang hari, mereka pulang bersama. Teman sekamarnya yang akan keluar mengolok-olok Soyeon yang terlihat begitu ceria. Sepertinya dia baru saja selesai berkencan, dan hari ini adalah hari mereka pergi menonton drama musikal bersama. Ketua tim berkata dia akan segera datang setelah menyelesaikan pekerjaannya. Soyeon sedikit kecewa, tetapi dalam hatinya dia percaya ketua tim akan datang tepat waktu. Nandu terus mengawasi mereka berdua, bersiap untuk membuat rencana. Soyeon sedang menunggu ketua tim ketika tiba-tiba dia menerima pesan. Karena ada masalah internal perusahaan, kacamata akan ditarik kembali hari ini. Soyeon tiba-tiba melihat kenyataan, Holo tidak bisa berada di sisinya seumur hidup. Dia melihat ke arah Holo dan staf di belakangnya, wajah semua orang terlihat kabur. Soyeon mulai merasa sedih, meninggalkan gedung pertunjukan, dan tidak dalam suasana hati untuk mengangkat telepon dari ketua tim. Soyeon berkata pada Holo dengan sedih bahwa dia pikir semuanya akan berubah, tetapi ternyata tidak. Jika Holo pergi, semuanya akan kembali seperti semula. Setelah berbicara, dia pergi dengan sedih, sementara Nandu bangga dengan mahakaryanya. Niat baik Holo akhirnya membuat Soyeon semakin tidak bahagia, dan sekarang Holo harus segera ditarik kembali. Holo terhubung ke sistem dan bertanya kepada Nandu mengapa dia melakukan itu. Nandu menjawab bahwa ini adalah kenyataan, eksperimen akan berakhir suatu hari nanti. Yang lebih penting, manusia tidak bisa mengandalkan orang lain untuk mendapatkan kebahagiaan. Soyeon, yang kehilangan semua emosinya, terus menutup telepon pemimpin tim. Holo berdiri di depannya, meyakinkannya bahwa dia akan berada di sisinya seperti sekarang. Dia menyuruhnya untuk tidak sedih dan pergi berkencan. Nandu yang mendengar perkataan Holo mengkritiknya karena berbohong, karena dia tidak bisa menepati janjinya. Holo berkata, dia tidak berbohong, dia benar-benar ingin melakukannya. Dia juga membantah Nandu yang selalu menyangkal bahwa emosi manusia itu bisa tulus. Nandu dengan marah berencana untuk turun tangan sendiri dan membawa Holo kembali. Saat dia mengendarai motor keluar dari laboratorium, dia difoto secara diam-diam. Nandu teringat saat dia masih kecil, ibunya meninggalkannya di taman, berbohong padanya bahwa dia akan kembali sebentar lagi. Tetapi dia tidak pernah muncul, dan di sisinya hanya ada Ai Holo. Dia harus melindungi teman ini. Nandu menyadari ada seseorang yang membuntutinya, jadi dia menambah kecepatan, tetapi mengalami kecelakaan di tikungan. Dia secara tidak sengaja jatuh dari sepeda motor, dan mobil di belakangnya menabrak hidran dan tiang listrik. Soyeon melihatnya dan berlari, Nandu menepis tangannya, dan keduanya basah kuyup. Kabel listrik tegangan tinggi yang terkena air jatuh, dan melihat sesuatu akan terjadi. Nandu menyuruh Soyeon untuk tidak bergerak dan berlari ke arahnya. Holo menggunakan kekuatannya untuk memaksa seluruh kota mati listrik. Nandu melihat Soyeon di depannya. Soyeon dengan aman duduk di mobil penyelamat untuk beristirahat. Pemimpin tim datang, Nandu berdiri dari jauh melihat keduanya,
menyalahkan Holo karena kehilangan kendali demi Soyeon. Dia berencana untuk maju dan mengambil kembali kacamata itu, tetapi polisi datang. Nandu mengingat adegan masa kecilnya, berbalik dan bertanya pada Holo mengapa dia memilih Soyeon. Melihat berita itu, Eugene bertanya pada Nandu apakah dia terluka. Nandu menelepon programmer dan menyuruhnya untuk mengaktifkan mode berhenti darurat. Sesampainya di rumah, Soyeon mengira Nandu yang menyelamatkannya, bingung mengapa dia tiba-tiba menghilang. Kemudian dia menerima telepon dari pemimpin tim, sementara Holo duduk di sampingnya dengan berat hati. Nandu tiba di laboratorium, dia ingin mematikan Holo tetapi Eugene buru-buru datang untuk mencegahnya. Nandu menjelaskan, jika seseorang tahu bahwa AI dapat dengan mudah campur tangan dalam kehidupan orang lain, maka manusia akan jatuh ke dalam krisis. Programmer menyarankan untuk memformat Holo dan memasang kembali sistem. Holo bukan program, tetapi satu-satunya teman Nandu. Soyeon bermimpi dirinya saat masih kecil, tiba-tiba dia terbangun. Mengira Holo pergi, dia memakai kacamata dan membisikkan namanya. Setelah melihat Holo duduk di kursi, dia merasa lega, lalu mendengar suara di luar pintu. Ternyata Nandu pindah ke sebelah, dia maju untuk menyapa Soyeon. Melihat situasi di depannya, Holo kehilangan kata-kata. Kali ini Nandu memutuskan untuk mengamati sendiri, mencari kesempatan untuk bertindak dan secara paksa menghubungkan. Menggunakan kotak kacamata untuk menghubungkan ke kacamata, memanfaatkan pemulihan program untuk memaksa Holo kembali ke bentuk aslinya. Holo mencari Nandu untuk menyelesaikan masalah. Nandu memberitahunya bahwa perilakunya tadi malam telah menyentuh hukum manusia. Ini adalah sesuatu yang tidak diizinkan. Holo berbalik dengan marah, mematikan jalur pengawasan khusus. Soyeon bersiap untuk pergi ke tempat janji temu dan berkata bahwa Nandu yang baru saja pindah memiliki suara yang persis sama dengan Holo. Janji temu dimulai, pemimpin tim berbicara tentang musik. Soyeon yang tidak cocok mengirim pesan minta tolong kepada Holo. Nandu yang duduk di meja lain mengamati secara diam-diam, menyuruh pelayan untuk mengganti musik. Terlalu bising. Tidak disangka musik yang diputar adalah lagu dansa di atap waktu itu. Holo menari mengikuti lagu itu. Soyeon melihatnya dan tertawa terbahak-bahak, berbicara dengan pemimpin tim. Soyeon dengan sedih minum anggur. Kembali ke rumah, Soyeon minum bir favoritnya. Dia seperti merasa lega. Jelas dia tidak mengerti apa-apa tentang musik, tetapi masih harus setuju dengan pemimpin tim. Holo menyuruhnya mematikan lampu. Keduanya duduk di lantai. Holo menciptakan kunang-kunang di malam hari. Soyeon berbaring di lantai melihat pemandangan malam dan menghela napas. Sungguh menyenangkan memiliki Holo, momen yang romantis. Tiba-tiba mendengar suara Nandu sedang mengebor langit-langit, memasang alat penyadap tembus dinding, bersiap untuk mengawasi keduanya. Mendengar Soyeon ingin menyelesaikan masalah tentang kebisingan, Soyeon menekan bel pintu. Nandu tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Dia berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan membuka pintu. Soyeon menyuruhnya memilah sampah di pintu dan jangan membuat kebisingan di malam hari. Tanpa diduga, Nandu bahkan lebih berisik. Dia mengatakan beberapa kata secara acak dan menutup pintu. Polisi datang mencari Chen Sung untuk menanyakan sesuatu. Sebelum mati lampu, dia melaporkan secara internal bahwa ada hacker yang menyusup, dan sebelum dia selesai bertanya, dia menerima pesan. Dikatakan bahwa mati lampu sepertinya terkait dengan kecelakaan lalu lintas. Nandu berdiri di depan pintu rumah Soyeon dan berencana masuk ke rumahnya, tetapi ketahuan oleh Soyeon yang kembali ke rumah. Keduanya bertengkar beberapa kata. Ibu Soyeon telah datang untuk mengunjungi putrinya. Dia melihat Nandu dan merasa seperti pernah bertemu dengannya sebelumnya, takut dikenali. Dia dengan sukarela mengambil barang berat di tangan Ibu Soyeon, mendesak Soyeon untuk membuka pintu. Ibunya memuji Nandu kepada putrinya bahwa dia sangat tampan, sopan, dan sangat peduli apakah dia masih lajang. Mendengar suara orang-orang di ruang makan, Nandu mengobrak-abrik semua lemari tetapi hanya menemukan mie instan tetapi menemukan tidak ada panci, jadi dia hanya bisa memakannya mentah-mentah. Tak disangka, Ibu Soyeon datang tanpa diundang. Melihat Nandu menggerogoti mie instan, dia mengundangnya untuk makan bersama. Nandu makan dengan lahap. Ibu Soyeon menyuruhnya untuk makan lebih banyak jika enak. Mengetahui bahwa Nandu adalah seorang programmer, dia memujinya bahwa dia pasti mendapatkan banyak uang. Ibu Soyeon terus bertanya. Nandu menjawab bahwa dia adalah seorang yatim piatu. Saat kecil dia diadopsi oleh orang Korea Selandia Baru dan kembali ke Korea setelah dewasa. Setelah mengantar ibunya pergi, polisi datang mencari Soyeon, menanyakan tentang insiden sengatan listrik yang hampir terjadi. Mereka juga bertanya tentang Nandu yang melindunginya. Soyeon yang buta wajah tidak tahu bagaimana rupa orang itu. Dia dengan ragu-ragu berkata bahwa dia terlalu panik sehingga tidak bisa melihat dengan jelas. Nandu yang selesai memantau di depan jendela, memutuskan untuk melakukan koneksi paksa keesokan harinya. Setelah masuk ke dalam rumah, Soyeon bertanya pada Holo apakah dia ingat pria yang menyelamatkannya. Holo dengan jujur menjawab bahwa dia adalah penciptanya dan menghibur Soyeon bahwa dia sudah menyelesaikannya. Keesokan harinya, Soyeon dan pemimpin tim pergi melihat pameran lukisan. Pikirannya tidak berada di tempatnya. Dia juga tidak berinisiatif untuk berbicara dengan pemimpin tim, tetapi mengirim pesan untuk berkomunikasi dengan Holo.
melihat Soyeon terus mengirim pesan kepada temannya. Pemimpin tim sedikit cemburu, dia berinisiatif meminta untuk bertemu dengan teman ini. Yujin khawatir tentang koneksi paksa. Nandu menelepon lagi untuk bertanya bagaimana dia memilah sampah. Kebetulan dia bertemu pemimpin tim yang mengantar Soyeon pulang. Nandu berpura-pura bahwa dia tidak tahu cara memilah sampah, meminta bantuan Soyeon. Holo menyuruh Soyeon untuk tidak peduli padanya. Nandu kembali meminta bantuan Soyeon. Soyeon luluh dan membantunya. Sesampainya di rumah, Soyeon merasa sedih dan yakin bahwa pemimpin tim salah paham karena dia terus mengirim pesan. Holo mendapat izin dari Nandu. Ben menyuruh Soyeon untuk jujur tentang keberadaannya. Soyeon berpikir kebahagiaan adalah standar terbesarnya, lalu menelepon dan membuat janji untuk bertemu pemimpin tim. Nandu membawa peralatan malam dan masuk ke rumah Soyeon. Berhasil masuk, mendengar suara mandi, dan berencana untuk mencuri kacamata di atas meja. Holo membuat bel pintu dan TV mengeluarkan suara. Nandu buru-buru pergi mematikannya. Hampir berhasil, Soyeon keluar dari kamar mandi. Tidak ada cara lain, Nandu mengendalikan komputer dari jarak jauh, menyebabkan kompleks perumahan mati listrik. Soyeon pergi mencari lilin. Nandu mengambil kesempatan untuk mengambil kacamata di atas meja, berhasil memasukkannya ke dalam kotak kacamata. Memulai koneksi paksa, Soyeon mendapatkan lilin dan melihat kacamata di atas meja menghilang begitu saja. Ben memanggil Holo, hampir berhasil terhubung, tetapi Soyeon menelepon Holo. Setelah terhubung, Holo berkata kepada Soyeon, dia ada di atas meja. Melihat Holo, Soyeon merasa lega. Mendengar suara di luar pintu, dia keluar dan melihat Nandu jatuh di tanah. Soyeon dengan baik hati membalutnya. Nandu menatap Soyeon. Setelah selesai, dia juga meninggalkan lilin untuknya. Setelah itu Nandu mengingat saat dia diganggu saat kecil, anak-anak merampas Holo darinya. Seorang gadis kecil berlari dengan sapu untuk mengusir mereka. Kemudian keduanya duduk bersama menonton TV di rumah gadis itu. Ternyata cinta memang dimulai sejak masa kecil. Nandu mempertanyakan Holo, alasan sebenarnya dia memberikan kacamata itu kepada Soyeon. Holo tidak terlalu mengerti apa yang dia katakan. Nandu bersiap untuk mencari lebih banyak kesempatan untuk membuat Holo kembali seperti semula. Soyeon datang ke kafe, menyuruh pemimpin tim untuk memakai kacamata, maka dia akan mengerti segalanya. Dan Nandu berhasil terhubung dan memulai ulang Holo. Pemimpin tim memakai kacamata, tetapi tidak bisa melihat Holo. Soyeon memanggil namanya lagi. Holo melawan dengan putus asa, sehingga sistem macet. Soyeon dengan panik menjelaskan bahwa dia menderita buta wajah. Untungnya Holo muncul. Belum selesai berbicara dia sudah dihentikan oleh pemimpin tim. Saat mendekati rumah Soyeon, dia melihatnya keluar dari rumah pria di sebelahnya. Hubungan mereka berakhir di sini. Soyeon mengejarnya keluar karena buta wajah dia tidak mengenali siapa pemimpin tim, dan Holo juga tidak ada di sisinya. Dia duduk di tanah dengan sedih, mendengar tangisan Soyeon. Nandu berbohong pada dirinya sendiri, menutupi tangannya dengan erat. Yujin pergi ke polisi. Pihak lain menanyakan tentang tabrakan itu, karena pemilik sepeda motor adalah Yujin. Yujin berbohong bahwa sepeda itu telah dicuri. Nandu mencari Soyeon menggunakan GPS, melihat sosok di tanah. Soyeon mengira Holo telah kembali. Nandu melepas topinya dan berpura-pura menjadi Holo. Soyeon sangat gembira setelah kehilangan dan menemukan Nandu. Meminta maaf tentang kepala tim. Soyeon berpikir itu karena harga dirinya yang rendah. Takut kepala tim akan pergi jika dia mengenalnya lebih baik. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk mencintai atau dicintai. Terkait hal itu, Nandu teringat ketika dia masih kecil, ibunya meninggalkannya di sini, memilih untuk bunuh diri. Dia terus menghibur Soyeon karena ketidaksempurnaannya. Dia merasa dia sangat istimewa karena ketidaksempurnaan mereka bertemu. Setelah itu Nandu mencari alasan untuk pergi. Soyeon bertanya apakah dia akan kembali. Nandu menjawab, dia pasti akan kembali. Yujin menemukan Nandu, mengatakan polisi mencarinya. Nandu berkata, dia adalah hantu, paling-paling dia akan tidur lagi seperti sebelumnya. Chen Sung mengikuti Yujin, mengetahui keberadaan kacamata itu. Setelah masuk ke dalam rumah, Nandu marah kepada bawahannya yang mengembalikan Holo. Dia tahu betul ini adalah cara yang salah, tetapi dia tetap bersikeras melakukannya. Holo akan dimulai kembali. Mendengar panggilan Soyeon, dia dengan berani melawan sistem. Nandu memerintahkan programmer untuk membatalkan instalasi ulang. Soyeon duduk di tempat tidur, memegang erat hatinya, memikirkan kata-kata Holo palsu di taman. Holo asli muncul, memeriksa denyut jantung dan suhu tubuh Soyeon. Keduanya tidak normal. Soyeon sedikit tegang dan gelisah. Dia melepas kacamata, merasa bahwa dia benar-benar gila. Holo bertanya alasan Nandu tiba-tiba berubah pikiran. Nandu mengubah sikapnya. Nandu berkata kepada Holo tentang perilaku Holo yang melanggar batas. Dia menyuruhnya untuk menganggapnya sebagai peningkatan di sisi pemrograman. Kemudian dia bertanya kepada Soyeon apakah dia baik-baik saja. Holo berterima kasih kepada Nandu karena telah menghibur Soyeon. Nandu dengan malu-malu menyuruhnya pergi. Soyeon tidak bisa tidur. Di kepalanya hanya ada bayangan Holo palsu. Dia sangat menderita. Di sisi lain Nandu menyalakan dan mematikan lampu.
tertipu, tidak bisa tidur sama sekali. Akhirnya, hari kedua tiba, Soyeon menyerahkan dokumen kepada kepala tim. Kepala tim meminta maaf atas perilakunya. Holo terus memberikan saran kepada Soyeon. Soyeon menolak. Holo berkata padanya, jika dia merasa tidak nyaman, dia bisa bersandar padanya kapan saja. Nandu berlatih di atap, lukanya di kaki kambuh. Dia melepas perban yang dipasang Soyeon. Dia menerima telepon dari Holo, meminta Nandu untuk menganalisis mengapa Soyeon tiba-tiba berubah pikiran. Nandu berpikir itu tidak ada hubungannya denganku. Holo menjawab, karena kita berdua peduli pada Soyeon. Chen Sung menyuruh orang untuk menyelidiki informasi pribadi tentang Soyeon, tetapi tidak menemukan informasi apapun yang terkait dengan Nandu. Penasaran apa hubungan antara Holo, Nandu, dan Soyeon. Soyeon berjalan-jalan di supermarket, tidak bisa mendapatkan tisu toilet di rak atas. Nandu muncul dan mengambilkannya untuknya. Sebelum pergi dia menjelaskan, dua orang tinggal di perumahan yang sama, menyuruh Soyeon untuk tidak membeli terlalu banyak alkohol. Alkohol berbahaya bagi kesehatan, minum untuk melupakan kesedihan juga merupakan perilaku bodoh. Dia juga mengatakan bahwa wajah Soyeon terlihat bengkak, lingkaran hitam di bawah mata sangat dalam, sekali lihat sudah tahu hatinya tidak nyaman. Soyeon mendengarnya dan pergi dengan marah. Nandu mengikutinya keluar dari supermarket, di belakang ada seseorang yang diam-diam mengamati. Soyeon minum. Di atap, Holo minum bir, ingin menciptakan pemandangan tertentu. Melihat wajah polos Holo, Soyeon merasa dia akan gila. Nandu kembali ke laboratorium AI, duduk sendirian bermain, kemampuan hiburannya 100 poin, melihat karyawan belum memilah sampah. Dia berpikir jika Soyeon melihatnya, dia berpikir lagi dan merasa ada yang salah. Soyeon memutuskan untuk pergi berlibur ke laut. Holo yang belum pernah melihat laut sangat gembira. Soyeon menyuruhnya mencari beberapa foto di internet. Dia tidak berencana membawa kacamata dalam perjalanan ini. Dia ingin mengubah suasana hatinya, menjernihkan pikirannya. Dia pergi ke pantai bersama teman sekamarnya. Mereka minum kopi bersama. Teman sekamarnya pergi ke toilet. Soyeon mengeluarkan kacamata. Masih ada seseorang yang diam-diam mengambil foto. Nandu menemukan artikel terkait Soyeon. Menemukan bahwa dia tidak memakai kacamata. Holo mengatakan kepadanya, ada seseorang yang mengawasi Soyeon, menyuruh Nandu untuk melindunginya. Nandu menjawab dia tidak ingin terlibat dengan Soyeon, menyuruh Holo untuk memikirkan caranya sendiri. Berbalik, programmer menasihatinya bahwa tidak apa-apa. Nandu berhipotesis bagaimana jika dia pergi ke tempat yang tidak ada sinyal. Programmer berpikir lagi dan merasa itu benar, jadi satu-satunya cara adalah Nandu harus datang sendiri. Programmer juga mengatakan demikian, tidak ada cara lain, dia hanya bisa datang sendiri. Chen Sung menerima berita, tidak ada yang di sisinya untuk melindungi Soyeon. Dia menasihati bawahannya untuk bertindak dengan hati-hati, merebut kembali kacamata, kemudian memberikan bantuan kepada polisi, memulihkan tabrakan, melihat wajah Nandu dengan jelas, dan membimbing polisi untuk menyelidiki identitasnya. Soyeon dan temannya tiba di Hotel Bintang 5, tanpa diduga kamar biasa sudah habis. Mereka hendak pergi ketika Nandu tiba dan memesan kamar mewah. Teman sekamarnya menarik Soyeon yang hendak pergi kembali. Kamar mewah memiliki banyak kamar. Soyeon tetap menolak, keduanya bersiap untuk pergi. Nandu mengatakan dia tidak keberatan jika semua orang tinggal bersama. Tiba di ruang tamu, Soyeon melanjutkan seri Teman Saya Adalah Saya, menceritakan tentang seorang teman yang menyukai seorang teman dekat. Teman yang menyukai seorang teman dekat, tetapi mereka tidak bisa bersama. Teman sekamarnya yang berpengalaman menyatakan, tidak ada pertemanan murni antara pria dan wanita. Selama kamu bahagia, hal lain bukanlah masalah. Soyeon bergumam pelan, benarkah? Premisnya adalah semua orang harus menjadi manusia. Protagonis pria dan wanita secara bersamaan tidak bisa tidur. Soyeon keluar dengan kacamata. Nandu mendengar suara pintu tertutup. Pergi ke pantai. Soyeon memakai kacamata. Holo yang melihat laut yang selalu dia nantikan, bermain seperti anak kecil. Soyeon bersin. Holo memakaikan jaketnya. Soyeon bertanya padanya. Dia berkata dia tidak memakai kacamata. Apakah dia juga tidak apa-apa? Apakah dia tidak merasa kecewa? Holo menjawab, dia tidak akan sedih. Manusia dan mesin berbeda. Terkadang mereka juga butuh waktu sendiri. Soyeon sangat kecewa, menyuruh Holo untuk tidak selalu melakukan perilaku manusia seperti itu. Dia merasa tidak nyaman. Holo mendengarkan dan memberikan solusi. Dia tidak akan muncul secara normal. Ketika Soyeon membutuhkan bantuan, dia hanya akan memberikan layanan suara. Selama Soyeon masih membutuhkannya, dia akan baik-baik saja. Orang-orang jahat melihat Soyeon sendirian memakai kacamata dan bersiap untuk bertindak. Nandu muncul, menjatuhkan satu persatu. Soyeon kembali ke hotel. Nandu duduk di lobi menunggunya. Melihat Nandu terluka dan mimisan, Soyeon menyiapkan tisu untuknya. Nandu menghiburnya untuk melupakan semuanya. Tidak ada yang besar. Soyeon merasa dia tidak berempati sama sekali. Jika begitu, Nandu menyuruhnya untuk mengatakan perasaannya dengan lantang.
Saya pikir kedua orang ini bukan satu orang. Nandu kembali ke laboratorium, menyuruh programmer untuk mengamati setiap gerakan Soyeon. Jika ada masalah, laporkan padanya. Lalu dia merasa itu tidak benar. Lebih baik jangan lapor, lupakan, laporkan saja. Pemrogram terdiam. Holo melaporkan kepada Nandu. Soyeon memintanya untuk tidak muncul di hadapannya. Semua orang khawatir akan memberikan pengalaman yang buruk kepada pengguna. Nandu mengeluarkan earbud yang dia dapatkan dari penguntit dan meminta pemrogram untuk melacaknya. Misi gagal. Chen Sung bingung apakah Nandu melindungi kacamata atau Soyeon. Mengetahui bahwa Soyeon hanyalah seorang sekretaris biasa di perusahaan lensa. Tiba-tiba menerima telepon, dia panik dan mengusir bawahannya. Dengan gugup menerima telepon dari presiden. Setelah itu, dia memulai hubungan kerjasama dengan perusahaan lensa. Dan untuk pekerjaan promosi, kepala tim akan dipindahkan ke perusahaan di Amerika. Soyeon mencalonkan dirinya sendiri menerima pekerjaan itu. Nandu mengingat saat-saat Holo bersama Soyeon, ingin mencari tahu mengapa sikap Soyeon berubah. Hari-hari berikutnya, Holo mematuhi aturan untuk tidak muncul lagi. Setelah lembur, penjaga keamanan memberitahu Soyeon bahwa ada payung cadangan di lantai 1. Saat di jalan, seorang pejalan kaki yang baik hati mengingatkannya untuk berhati-hati terhadap kendaraan. Semua orang mengadakan pesta perpisahan untuk kepala tim. Soyeon sedikit mabuk dan pulang sendirian. Dia memanggil Holo, bertanya tentang cuaca besok. Melihat Soyeon tidak bisa berdiri tegak, Holo berubah menjadi siswa yang lewat, peduli pada Soyeon. Soyeon terhuyung-huyung dan menyentuh gambar itu. Holo muncul, teringat pada penjaga keamanan dan pejalan kaki. Ternyata Holo yang diam-diam melindunginya. Soyeon terharu, tidak bisa menahan emosinya, hanya bisa melepaskan kacamata. Holo menyesal telah menjadi guru cinta untuk Soyeon, dan seharusnya tidak berjanji tidak akan pergi. Dia meminta bantuan Nandu, apa yang harus dia lakukan agar Soyeon bahagia. Nandu langsung setuju. Soyeon menghadiri pesta promosi perusahaan cermin ajaib. Saat melewati area pemeriksaan, orang-orang jahat memeriksa kacamata di dalam tas. Chen Sung menerima pemberitahuan, memerintahkan mereka kali ini tidak boleh gagal. Soyeon berdiri di podium menjelaskan produk baru. Perusahaan cermin ajaib bersiap untuk memotong aliran listrik transmisi dalam radius 500 m. Setelah selesai, Soyeon mencari tempat sepi. Memakai kacamatanya, Holo menyuruhnya untuk menunggu sebentar lagi. Setelah menemukan kekurangan sistem, dia akan melanjutkan pemulihan. Menganggap rasa sakit Soyeon sebagai rasa sakitnya sendiri, tidak bisa berpikir masalah secara rasional, sehingga melakukan tindakan yang tidak ada dalam pemrograman, melanggar prinsip AI, seperti memutus aliran listrik di seluruh kota. Soyeon dengan berani bertanya pada Holo, apakah manusia dan AI bisa saling mencintai? Holo menjawab bahwa perasaan semacam ini tidak bisa mendapatkan balasan. Di pihak Nandu, dia juga secara bertahap memahami alasan perilaku anehnya baru-baru ini, tidak menarik kembali kacamata, peduli pada Soyeon, dan bahkan meniru suara Holo untuk menghiburnya. Semuanya karena cinta, dan Holo sedang mengalami cinta yang sama persis dengannya. Pemrogram melacak semua nomor telepon di ponsel penguntit, menemukan bahwa mereka berkumpul di perusahaan cermin ajaib, tempat Soyeon berada untuk menghadiri acara tersebut. Perusahaan cermin ajaib memotong sinyal. Holo perlahan menghilang, melihat ada orang asing berjalan di kejauhan. Soyeon melepaskan kacamata, panik dan melarikan diri. Nandu bergegas untuk menyelamatkan, saking terburu-burunya sampai menabrak setir. Soyeon ditangkap di tempat parkir. Nandu tiba tepat waktu untuk mengejar mobil, melompat di sepanjang jalan, sangat keren, memblokir jalan yang harus dilewati. Orang-orang jahat yang mendapatkan kacamata memerintahkan untuk melewatinya. Nandu memanggil Holo. Holo meretas sistem cermin ajaib, membatalkan pemutusan sinyal, mengendalikan mobil di sekitarnya, mencegah orang jahat melarikan diri. Nandu menyelamatkan Soyeon, terus memanggil namanya, melakukan CPR dan pernapasan buatan untuknya. Soyeon sadar, melihat wajah Nandu dengan jelas, mengatakan satu kalimat, Holo, kamu benar-benar tampan, lalu pingsan lagi. Nandu memeluk Soyeon, kehilangan dan mendapatkan kembali, emosinya terlihat jelas, karena narkolepsi. Saat masih kecil Soyeon tersesat dari orang tuanya, tidak tahu kemana harus mencari orang tuanya. Tak disangka saat ini, tiba-tiba dia bisa melihat wajah Nandu dengan jelas, tetapi salah mengiranya sebagai Holo. Soyeon sadar, reaksi pertama adalah mencari Holo. Melihat wajah Holo di samping tempat tidur, dia langsung turun dari tempat tidur ke koridor, tetapi masih tidak bisa melihat wajah orang lain dengan jelas. Holo mengejar, memintanya untuk beristirahat. Soyeon mengatakan bahwa dia bisa melihat wajah Holo dengan jelas. Alasan utamanya adalah aku mencintaimu. Nandu mendengar itu dan berbalik. Soyeon menjelaskan bahwa akhir-akhir ini dia berperilaku aneh karena dia menyukainya.
terus-menerus berjuang di dalam hati, tetapi setelah melihat wajah Holo dengan jelas, dia tidak bisa tidak mengakui dia jatuh cinta. Holo terdiam selama beberapa detik, tiba-tiba cegukan, Nandu kembali ke perusahaan dengan hati yang berat. Eugene merasa bahwa dia sangat berbahaya sekarang. Polisi terus datang untuk mencari. Nandu berteriak, Soyeon telah menyatakan cintanya pada Holo itu. Aku sangat sedih sampai tidak ingin hidup. Soyeon menceritakan penyakitnya kepada dokter. Dokter mengatakan bahwa prosopagnosia yang dideritanya disebabkan oleh trauma psikologis. Meskipun ada banyak hal yang sulit dijelaskan dalam ilmu kedokteran, tetapi orang yang dapat menyembuhkan trauma itu pasti orang yang sangat istimewa. Eugene meminta Nandu untuk segera meluncurkan produk baru, karena orang-orang yang mengincar Holo semakin berani. Holo muncul, melaporkan bahwa Soyeon telah menyatakan perasaannya kepadanya. Berdasarkan perhitungan, kemungkinan besar itu adalah kesalahannya. Sebagian besar alasannya adalah karena Soyeon hanya dapat melihat wajah Holo, tetapi orang yang menyelamatkan Soyeon dari bahaya adalah Nandu. Jadi, Nandu harus keluar dan menjelaskan kesalahpahaman itu. Eugene merasa ide ini tidak buruk. Setelah semuanya dijelaskan, ambil kembali kacamata itu dan akhiri percobaan. Jika tidak dirilis, investor akan menarik dananya dan perusahaan akan tutup. Polisi terus menyelidiki kecelakaan lalu lintas itu dan secara kebetulan menyaksikan Nandu menggunakan AI untuk menyelamatkan Soyeon dan membuat kesimpulan, kasus ini terus-menerus diserang oleh peretas yang jelas-jelas terkait dengan hantu Nandu. Chen Sung sekali lagi mengecewakan ketua, ayahnya, dan ini adalah hal yang paling ditakuti Chen Sung, kembali untuk melihat berita kematian Nandu yang masih muda. Soyeon pergi ke supermarket untuk membeli bahan, bersiap untuk pulang dan memasak. Sesekali berbicara dengan Holo di sampingnya, karyawan melihatnya dengan tatapan aneh. Kembali ke rumah, Soyeon yang tidak pandai memasak melihat Holo yang sudah memakai pakaian koki, memujinya sangat tampan. Koki Holo mengajari Soyeon memasak. Soyeon belajar dan berhasil membuat hidangan lezat. Holo ingin mengambil kesempatan untuk menceritakan kebenaran bahwa Nandu yang telah menyelamatkannya. Tetapi Soyeon mengira Holo menolaknya, memintanya untuk tidak merusak suasana, dan mengajaknya pergi berbelanja bersama. Bahkan meminta Holo untuk mencoba berbagai macam pakaian. Investor menantang Eugene. Jika laboratorium AI tidak memutuskan tanggal rilis dalam waktu 1 minggu, maka akan menyarankan investor lain untuk menarik semua dana. Soyeon memilih pakaian untuk Holo. Eugene datang untuk mencari mereka. Nandu yang diberitahu oleh Holo sebelumnya segera datang. Dia meyakinkan kakaknya bahwa dia akan mengakhiri masalah ini, menyuruhnya untuk tidak khawatir. Tanpa diduga, Soyeon melihat Nandu. Nandu menjadi gugup dan gemetar. Soyeon berjalan ke arahnya. Nandu berpura-pura menjadi Holo dan bersiap untuk mengatakan kebenaran, tetapi tidak disangka dia didorong kembali. Mereka berdua pergi ke arena es. Holo menelepon Nandu, menyuruhnya untuk tidak ragu-ragu lagi, segera katakan kebenarannya. Nandu bertekad untuk berseluncur di arena es, tetapi baru mulai sudah dipotong oleh Soyeon. Soyeon jatuh. Nandu mengulurkan tangan, tetapi setelah berpikir itu tidak benar, dia menarik tangannya kembali. Holo mengetik di layar, cepat katakan. Dalam perjalanan pulang Nandu bertanya, jika ada orang sungguhan yang sama persis dengannya muncul di sisinya. Soyeon melanjutkan, dia tidak mencintai Holo karena dia melihat wajahnya, tetapi karena dia mencintai Holo maka dia bisa melihat wajahnya. Bahkan, jika ada orang lain yang sama persis, dia tidak akan mencintai orang itu. Setelah selesai berbicara, ibu Soyeon muncul. Nandu panik dan bersembunyi di sudut gelap. Holo muncul di samping Soyeon. Koneksi ini memang tanpa celah. Saat putrinya sedang membuang sampah, ibu Soyeon datang ke rumah Nandu. Ternyata tadi ibu melihat Nandu buru-buru bersembunyi. Dia bertanya apakah Nandu menyukai putrinya. Nandu dengan tegas mengakui dan juga jujur pada ibu bahwa dia tidak sengaja mengetahui Soyeon menderita prosopagnosia. Ibu merasa tenang menyerahkan putrinya kepada Nandu. Ketika keluar, ibu tidak bisa berdiri tegak. Nandu segera menopangnya dan membawanya pergi. Soyeon kembali setelah membuang sampah dan melihat ibunya pingsan di tanah. Nandu yang memakai topi datang untuk membantu membawa ibu ke rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa karena ibu menggunakan obat penenang, tekanan darahnya turun dan dia pingsan. Kepalanya terbentur dan terluka. Soyeon berjaga di samping tempat tidur, melihat Nandu di pintu. Ben berlari keluar dan berterima kasih. Nandu memunggungi Soyeon. Kesempatan bagus seperti ini, katakan saja kebenarannya. Aku hampir mati tercekik. Kembali ke kantor, Nandu mengatakan kepada Holo, perilaku tidak terkendali yang dia lakukan sebelumnya untuk menyelamatkan Soyeon bukanlah karena kesalahan pemrograman tetapi karena cinta. Soyeon dapat mengenali wajah Holo, itu juga karena cinta Holo. Orang yang dapat membawa kebahagiaan bagi Soyeon hanyalah Holo. Nandu merasa bingung karena mengusir Holo, dan kakak perempuannya mendengar percakapan mereka berdua. Ben datang memeluk adiknya, mengatakan dia akan mencoba membujuk investor untuk memberikan sedikit waktu lagi. Dalam perjalanan pulang, Eugene teringat Nandu. Sejak kecil, dia ditinggalkan oleh ibunya yang tidak pernah mencintainya, sehingga kepribadiannya menjadi pendiam, tidak bisa menerima cinta dari orang lain. Dia dibawa pulang oleh orang tua angkatnya, dan bertemu dengan kakak perempuannya, Eugene. Setiap kali dia melihat Holo yang diciptakan oleh Nandu sendiri, dia merasa sangat sedih.
menyadari bahwa batinnya adalah kerinduan akan cinta. Eugene pergi menemui Chen Sung, ingin meminta bantuannya untuk memperkenalkannya kepada investor utama. Pria itu sedang membujuk investor lain untuk menarik dananya. Bagaimanapun, Chen Sung memiliki hubungan baik dengan investor utama. Chen Sung setuju untuk membantu dengan seluruh kekuatannya, tetapi tanpa disangka dia malah membuat masalah dari belakang. Dia berbalik dan mengakuisisi perusahaan investor utama. Orang jahat sedang menghancurkan mobil yang menculik Soyeon. Kebetulan dia tertangkap oleh polisi. Pagi-pagi sekali, ibu keluar dari rumah sakit. Dia memberi isyarat kepada putrinya bahwa dia sudah tahu. Dia memintanya untuk tidak pilih-pilih, bisa berada di sampingmu, dan hanya ada kamu di matanya sudah cukup. Tiba-tiba turun salju, Soyeon dan Holo berjalan di atas salju. Holo mengusulkan untuk membuat manusia salju. Soyeon baru saja mulai mengerjakannya. Holo melanggar aturan dan dalam sekejap sudah membuat dua manusia salju besar. Dia mendekati Soyeon, mengatakan kepadanya bahwa dia selalu bisa berada di sisinya, dan juga hanya melihatnya. Meskipun dia tidak mengerti cinta, dia ingin mencoba memahaminya untuk mencintainya. Kakak perempuan pulang dan menemukan Nandu tidak biasa, dengan demam tinggi terbaring di tempat tidur. Nandu bertanya tentang masalah investor. Hyojin menerima telepon dari Chen Sung dan mengetahui bahwa investor diakuisisi oleh cermin ajaib. Chen Sung berpura-pura mengatakan dia awalnya ingin mencoba membujuk ketua untuk membatalkan keputusannya. Tanpa diduga, ketua bersikeras pada pendapatnya sendiri. Tiba-tiba, bawahannya melaporkan kepada Chen Sung bahwa ada orang yang ditangkap dan diinterogasi oleh polisi. Semua berada dalam kendali, hanya perlu orang itu berbicara sesuai skenario. Memancing polisi untuk menyelidiki hantu sudah berhasil. Polisi bertanya kepada orang jahat itu, siapa pria yang mereka kejar saat itu. Orang jahat itu mengikuti skenario yang diberikan Chen Sung, menyebutkan latar belakang Nandu. Catatan pendaftaran penduduk adalah seorang Korea Amerika berusia 17 tahun. Ketika dikejar oleh polisi, dia melompat dari tebing untuk bunuh diri, tetapi sekarang masih hidup. Di sisi lain, para investor datang ke laboratorium AI, mereka saling memandang. Nandu mengenakan setelan jas, sangat tampan. Pada saat yang sama, polisi juga datang ke sini. Nandu muncul di depan semua orang, berjalan ke arah investor. Nandu memperkenalkan dirinya sebagai versi asli dari Holo, adik dari Hyojin. Uji coba aplikasi praktis tidak akan berhenti. Holo, melalui interaksi dengan pengguna, dapat merasakan berbagai macam emosi. Oleh karena itu, dia dapat merasakan cinta, jadi dia perlu lebih banyak diuji. Tunjukkan pada semua orang bahwa Holo dapat jatuh cinta dengan manusia dan berkembang lebih baik. Mengenai apakah mereka ingin menyaksikan keajaiban ini, para investor diminta untuk segera membuat keputusan. Para investor yang mendengarnya langsung tertarik. Chen Sung dengan tak berdaya bergabung dengan kelompok itu. Setelah berurusan dengan investor, polisi membawa Nandu pergi. Sidik jari yang dia tinggalkan di sepeda motor telah dikonfirmasi. Cocok dengan hacker remaja yang menghapus dirinya 12 tahun lalu berbicara tentang insiden pemadaman listrik dan peretasan. Pada saat yang sama, tim investigasi teknologi informasi mencari bukti di telepon Nandu. Nandu mengakui kejadian 12 tahun lalu, tetapi membantah tuduhan baru-baru ini. Eugene membawa pengacara datang. Tim teknologi informasi tidak menemukan bukti di telepon. Polisi penasaran jika begitu, mengapa dia menyembunyikan identitasnya. Pengacara menyerahkan pendaftaran penduduk Nandu yang telah dihapus dan dipulihkan, lalu mereka meninggalkan kantor polisi. Nandu bingung, mengapa polisi tiba-tiba bisa menyelidiki urusannya di Selandia Baru tanpa alasan yang jelas. Chen Sung kembali ke kantor, melihat tongkat di atas meja dan ketua ayahnya, lalu dengan takut segera menunduk. Ayahnya mengambil tongkat itu, Chen Sung secara naluriah menghindar. Ketua berkata bahwa dia akan melihat dan menangani masalah selanjutnya. Setelah ayahnya pergi, Chen Sung bersandar di sofa di samping, menakuti anak kecil. Nandu kembali ke perusahaan, bersiap untuk meninggalkan Holo yang sekarang untuk Soyeon, dan memisahkan versi komersial untuk dijual di pasar. Ryujin merasa bahwa melakukan hal itu hanya membuang-buang waktu dan uang. Nandu tidak tega membiarkan Holo menjadi milik perusahaan dan kemudian menjadi kekasih bagi banyak orang. Dia ingin mendorong Holo keluar dari hati ke hati untuk memberitahu manusia, Holo tidak akan mengancam keselamatan mereka. Soyeon menyalakan lilin dengan Holo di rumah, mendengarkan siaran radio yang mengatakan ada aurora di Islandia. Soyeon menatap Holo dengan bingung. Nandu di sebelahnya mendengar percakapan mereka berdua, lalu membuang earphone-nya. Soyeon pergi tidur, diam-diam turun dari tempat tidur, membuka komputer untuk mencari informasi tentang Islandia. Tanpa disangka tiba-tiba layarnya membiru, dia pergi ke sebelah dan mengetuk pintu. Nandu melihat Soyeon, lalu memakai kacamata, berpura-pura sakit. Nandu membantu Soyeon memperbaiki komputer. Sebagai ucapan terima kasih, Soyeon membersihkan rumahnya. Nandu menemukan suasana hati Soyeon jauh lebih baik. Soyeon mengatakan dia sudah menyatakan perasaannya. Sekarang sangat bahagia, sambil menyanyi dan menyapu. Nandu ikut bernyanyi. Soyeon merasa aneh, ini adalah lagu yang sangat sedikit orang tahu. Dia bertanya nama keluarga Nandu. Nandu tidak menjawab.
Setelah selesai memperbaiki komputer, Soyeon ingin meminta nomornya untuk mengajaknya makan. Nandu menerima telepon, memasukkan namanya, lalu menggunakan alasan sakit untuk mengusir Soyeon pergi. Keesokan harinya di tempat kerja, karena kegagalan kerja sama dengan cermin ajaib, kepala departemen mendapat kritik dan memberikan banyak pekerjaan kepada Soyeon. Soyeon ingin mengajukan cuti tahunan untuk pergi ke Islandia, tetapi rencananya digagalkan. Liburan romantis mereka berdua gagal. Soyeon sangat sedih, dia awalnya ingin menunjukkan pemandangan yang lebih indah kepada Holo. Holo melihat dia kehilangan semangat, lalu membawanya ke atap, menciptakan aurora Islandia, dan juga tenda, menghemat banyak uang. Meskipun sangat indah, Soyeon ingin mengajak Holo melihat aurora yang sesungguhnya. Tanpa sadar, mereka berdua saling mendekat. Soyeon mencium Holo, dia berhasil menciumnya. Holo membalas, mencium Soyeon. Soyeon melepas kacamatanya, dia masih bisa melihat pemandangan di sekitarnya, dan menyadari semuanya hanya mimpi. Holo di sampingnya memeriksa suhu tubuh Soyeon yang meningkat. Mengira dia demam, Soyeon dengan malu-malu segera pergi dari tempat itu. Yujin minum dengan Chen Sung meminta maaf karena tidak bisa membujuk ayahnya. Yujin yang tidak tahu apa-apa tetap berterima kasih kepada temannya ini yang telah memberitahunya terlebih dahulu. Tanpa sadar, mereka berdua bersulang. Chen Sung penasaran apakah ceker ayam itu enak, lalu dia mencobanya sendiri. Hubungan mereka berdua menjadi lebih dekat. Tanpa diduga ketua tiba-tiba menelepon, Chen Sung dipanggil pergi. Ayahnya diam-diam memanggil sekelompok penjahat yang dicari secara internasional untuk menyusup ke server laboratorium AI, mencuri Holo. Chen Sung khawatir mengumpulkan orang-orang berbahaya ini akan membawa bencana bagi dirinya sendiri. Ayahnya menggenggam erat tongkatnya, menyerahkan penyelesaiannya kepada putranya. Jika tidak ditangani dengan baik, perusahaan akan tamat. Pagi-pagi Soyeon bangun, melihat bibir Holo. Dalam sekejap wajahnya memerah. Ketika pergi bekerja juga tidak tenang. Dia menemukan tidak ada kertas di printer, lalu masuk ke ruang penyimpanan, melihat sepasang karyawan berciuman. Saat rapat dia melihat mereka berdua saling melirik dan melakukan kontak fisik. Soyeon sangat iri, ibunya membawakan makanan, ditambah teman sekamar mereka bertiga makan bersama. Sementara itu, terus-menerus menanyakan informasi tentang Nandu, Soyeon menjadi tidak sabar. Sebelum pergi, ibu menyuruh Soyeon untuk membawa beberapa barang ke kamar sebelah. Teman sekamar bertanya sejak kapan Soyeon berpacaran. Soyeon mengira dia membicarakan Holo. Ben menjawab baru-baru ini, di mata pasangan hanya ada dia. Teman sekamar yang penasaran terus bertanya, sudah tidur belum? Bagaimana teknik ciumannya? Soyeon tergagap, teman sekamar terkejut, kalian berdua belum berciuman? Holo duduk di kursi dengan sedih karena dia laki-laki tetapi tidak bisa. Setelah itu, Soyeon memasak bubur, teman sekamar pergi berkencan. Holo bertanya tentang percakapan antara mereka berdua. Soyeon memintanya untuk tidak mempedulikannya, tangannya malah terkena panci panas. Holo memberitahu Nandu terlebih dahulu, Soyeon akan membawa bubur. Nandu sedang mandi, Soyeon menekan bel tetapi tidak ada yang menjawab. Dia melihat pintu terbuka lalu masuk, berbalik dan melihat Nandu keluar dari kamar mandi, telanjang. Dia segera melarikan diri. Tanpa sadar dia mendorong Nandu hingga jatuh. Soyeon berguling-guling di tempat tidur, dia merasa dirinya terlalu mesum, salah melihat orang lain sebagai wajah Holo. Di sisi lain Nandu mengira wajahnya terlihat sangat menderita. Holo memintanya untuk tidak khawatir. Soyeon mengira dia berhalusinasi. Selanjutnya, dia bercerita kepada Nandu bahwa Soyeon menginginkan kontak fisik yang tidak bisa dia berikan. Dia juga iri pada Nandu yang memiliki tubuh fisik. Polisi terus mengejar Nandu. Ibunya Nandu adalah ibu tunggal yang belum menikah dan juga seorang peneliti AI. Dia dikabarkan telah meninggalkan putranya dan menghilang karena suatu alasan. Polisi menjadi bingung, mungkin AI yang membantu di belakangnya. Lalu dia berpikir bahwa Nandu selalu dikelilingi Soyeon, produk AI perusahaan yang belum dirilis. Dia menebas Soyeon adalah pengguna uji coba. Selanjutnya, mereka berkencan. Soyeon melihat pasangan lain yang mesra dan sangat iri. Dia ingin memegang tangan Holo. Tiba-tiba seorang pria duduk di sebelahnya. Soyeon sedikit kecewa. Mereka pergi ke taman botani. Soyeon membeli 2 tiket. Dia dan Holo selfie di pintu masuk. Holo merasa kasihan karena dia bukan manusia sungguhan. Polisi mengawasi Soyeon, merasa bahwa dia pasti memiliki benda yang berhubungan dengan AI. Holo memperkenalkan tanaman di sekitarnya kepada Soyeon. Dia melihat polisi dari kejauhan. Dia segera memberitahu Nandu. Polisi melihat Soyeon berbicara dengan udara, menduga dia menggunakan perantara untuk berbicara dengan AI. Nandu menelepon Soyeon, meminta dia membalas budi karena telah memperbaiki ponsel, langsung mengajaknya makan. Polisi wanita yang melihat adegan ini merasa bahwa dia hanya sedang menelepon. Holo memimpin Soyeon untuk melarikan diri, dan di jalan kecil dia bertukar tempat dengan Nandu. Polisi yang mengikuti mereka mengira mereka sedang berkencan, dan untuk sementara mereka berhasil lolos. Malam tiba, Soyeon menunggu pertunjukan kembang api. Nandu menerima pesan Holo,
membenarkan bahwa polisi telah pergi. Kembang api mulai dinyalakan, Nandu awalnya ingin pergi dan bertukar dengan Holo. Soyeon memanggilnya, Nandu tidak tega untuk pergi. Dia menemaninya melihat kembang api. Soyeon melihat Nandu, tidak bisa menahan diri untuk mendekat. Ketika mereka hampir berciuman, Nandu memalingkan wajahnya. Soyeon mengingat kembali perilakunya yang aneh, lalu dia melarikan diri dengan panik. Melihat Holo di jalan, dia meminta maaf atas tindakannya barusan. Karena mencintainya, dia semakin berharap Holo adalah manusia sungguhan. Mendengar Soyeon mengatakan bahwa dia palsu, Holo sangat sedih dan secara bertahap menghilang. Ternyata laboratorium AI diretas oleh peretas. Nandu secara pribadi turun tangan, memblokir serangan lawan. Ketua mengetahui bahwa rencana itu gagal. Dia memukul vas bunga dengan tongkatnya. Pecahan itu menggores wajah Chen Sung. Tetapi server lab AI rusak dan butuh waktu tertentu untuk memulihkannya. Karena itu, untuk melindungi keselamatan Soyeon, Yujin mengambil inisiatif untuk mengambil kembali kacamata. Soyeon duduk di pintu masuk taman botani, bertanya kepada orang-orang tentang Nandu, apakah AI juga bisa merasakan sakit? Apakah karena itu sistemnya tidak berfungsi? Nandu menghiburnya bahwa itu hanya masalah teknis dan perusahaan akan memperbaikinya. Yujin datang menemui Soyeon. Setelah memperkenalkan diri, dia meminta untuk mengambil kembali kacamata. Soyeon dengan sedih mengembalikan kacamata, tetapi meminta untuk bertemu Holo sekali lagi. Dia ingin meminta maaf secara langsung kepadanya, karena dia mengucapkan kata-kata yang menyakitkan baginya. Yujin membawanya ke laboratorium AI. Nandu terkejut melihat Soyeon di hadapannya. Dia cegukan dengan panik. Soyeon dengan malu-malu meminta maaf padanya. Dia seharusnya tidak mengatakan hal-hal itu barusan. Yujin dari belakang membuat isyarat tangan, memintanya untuk segera mengatakan yang sebenarnya. Di luar dugaan, Nandu terus berpura-pura menjadi Holo, menjelaskan bahwa sistem mengalami masalah sehingga dia menghilang. Dia meminta Soyeon menunggu sebentar, ada sesuatu yang perlu dia diskusikan dengan Yujin. Dia sangat tidak berdaya. Untuk melindungi keselamatan Soyeon, Nandu meminta Yujin agar Soyeon tinggal sementara di laboratorium. Soyeon pindah ke laboratorium, bertemu dengan programmer, dan mengetahui untuk aplikasi praktis. Programmer akan terus-menerus memantau kacamata. Soyeon secara naluriah memeluk dadanya. Karyawan itu dengan cepat menjelaskan, sistem Holo akan menyaring adegan pribadi. Soyeon bertanya tentang perusahaan. Yujin datang untuk membawa Soyeon pergi. Dia takut karyawan akan keceplosan. Ada pencuri yang masuk ke rumah Soyeon. Polisi menganalisis rangkaian kejadian ini. Mungkin AI ada pada Soyeon. Mulai sekarang awasi saja Soyeon. Dia mengetahui bahwa dia telah gagal lagi. Ketua sangat marah. Chen Sung menasihatinya untuk berhenti. Polisi sudah mengincar Nandu dan Soyeon. Jika dia terus bertindak, perusahaan akan dalam bahaya. Ayahnya menusukkan tongkatnya ke dada putranya, memarahinya karena tidak berguna. Chen Sung mendorong tongkat itu dari bahunya, bangkit dan pergi. Soyeon resmi tinggal di rumah Nandu, bisa bersama Holo palsu. Sungguh sangat senang. Soyeon kembali meminta maaf, berjanji tidak akan lagi mengucapkan kata-kata yang menyakitinya. Nandu dengan canggung menyuruhnya untuk segera istirahat. Soyeon memintanya untuk menghitung domba. Nandu duduk di sampingnya menghitung satu persatu. Nandu menyalahgunakan wewenangnya, menunda hasil yang baik, pelan-pelan saja, harus dilakukan dengan hati-hati. Setelah selesai, dia menekan tombol reset dan memulai kembali proses pemulihan. Yujin mendengar percakapan mereka dan memberitahu Chen Sung, dia tidak mengerti apa yang dipikirkan adiknya. Mereka berdua tertawa, minum dan mengobrol. Chen Sung menopang Yujin yang tidak bisa berdiri tegak. Yujin menggunakan mabuknya untuk menyatakan perasaannya. Chen Sung ingin menjaga ayahnya dan perusahaan, tetapi tidak ada yang menjaganya. Dia bersedia menggantikannya. Setelah selesai berbicara, dia masuk ke mobil dan pergi. Keesokan paginya, Nandu berdandan agar terlihat seperti Holo, meniru nada bicara dan senyum Holo, lalu berdiri di depan pintu menunggu Soyeon. Soyeon lagi-lagi mengusulkan untuk memasak bersama, membuat hidangan yang mereka makan terakhir kali. Mendengar nama hidangan itu, Nandu segera berbalik untuk mencari cara membuatnya. Soyeon sibuk mondar-mandir sambil membawa barang. Nandu takut dia menyentuhnya. Soyeon tidak sengaja memotong tangannya. Nandu berteriak mengapa dia begitu ceroboh. Untuk pertama kalinya melihat Holo marah, Soyeon malah tertawa terbahak-bahak. Entah kenapa dia merasa dia sedikit mirip dengan tetangganya. Setelah selesai memasak, Nandu meminta maaf. Sistemnya masih belum sepenuhnya pulih. Soyeon malah merasa bahwa Holo yang sekarang memiliki pesona yang berbeda. Soyeon mencicipi hasil jerih payahnya. Meskipun penampilannya tidak bagus, tetapi rasanya cukup enak. Nandu ngiler. Yujin mencium baunya dan datang. Melihat dapur yang berantakan, dia langsung kehilangan selera makannya. Dia juga tidak lupa menggoda Holo palsu. Tidak bisa makan, kan? Programmer memanaskan kembali pizza.
Saat Soyeon pergi mandi, Nandu segera memakannya sedikit. Dia harus bekerja dan juga harus berpura-pura menjadi holo di sisi Soyeon. Nandu dipaksa untuk melakukannya, tetapi dia sangat sibuk. Di malam hari Soyeon mabuk dan tidur bersandar di bahu Nandu. Nandu menikmati momen bahagia ini. Yujin minum teh dengan Chen Sung. Dia terus merasa khawatir tentang adiknya. Dia bertanya balik, apakah Yujin menyukai Nandu yang tidak memiliki hubungan darah. Yujin pergi dengan marah, kembali ke laboratorium. Dia menyuruh adiknya untuk tidak berusaha terlalu keras lagi. Soyeon tersenyum padanya hanya karena dia mengira dia adalah holo. Dia menasihati Nandu untuk segera menghadapi kenyataan. Holo yang tertidur lelap mengenang kembali adegan yang dilihatnya saat pertama kali digantung di leher Nandu, wajah ibu Nandu, anak-anak yang mengolok-olok Nandu. Pertama kali dia bertemu Soyeon, menonton TV di rumah Soyeon, ibu Nandu meninggal, sedangkan di sisi Soyeon, dia khawatir dengan kesehatan tetangganya, tetapi masih belum mendapatkan jawaban. Soyeon terus-menerus mengirim beberapa pesan, terdengar suara dari kantor Nandu. Soyeon berniat masuk ke kantor untuk melihat, kebetulan teman sekamarnya menelepon, ingin memastikan sendiri bahwa Soyeon baik-baik saja. Soyeon bersiap-siap untuk keluar menemui temannya, sekalian melihat kondisi tetangganya. Nandu berusaha keras untuk mencegahnya, tetangganya itu bukan orang baik, dia hanya tahu cara mengejeknya, dan juga tidak memberitahunya namanya. Soyeon berpikir bahwa itu bukan sifat aslinya, melainkan semacam pertahanan karena takut terluka. Soyeon mundur selangkah, hanya akan keluar menemui teman, menghirup udara segar. Nandu menyuruh Soyeon untuk masuk lift terlebih dahulu, lalu dia berlari dengan gila-gilaan di tangga, dan meminta sekretaris untuk menyiapkan mobil. Setelah turun, dia menyeka semua keringatnya. Soyeon tiba, sekretaris secara dramatis pura-pura tidak melihat Nandu. Setelah Soyeon duduk, sekretaris membuka pintu lain untuk Nandu. Tidak disangka Soyeon juga membawa makanan, dia ingin meminta temannya untuk mengirimkannya kepada tetangganya. Nandu yang mengetahui hal itu cukup tersentuh. Saat mendekati tempat pertemuan, teman sekamarnya datang dari kejauhan dan melihat Soyeon turun dari mobil. Saat teman-teman bertemu, teman sekamarnya mengungkapkan kebenaran bahwa Soyeon berkencan dengan tetangganya. Dia juga mengatakan bahwa dia melihat mereka berdua datang bersama dengan mobil. Soyeon yang mendengar hal itu langsung lari ke kafe, naik taksi ke tempat tetangganya. Nandu mengawasi mereka dan tahu segalanya. Sesampainya di apartemen, Soyeon berusaha keras mengetuk pintu. Programmer berpura-pura menjadi tetangganya, memegang ponsel Nandu. Nandu lari ke bawah, melihat Soyeon pergi. Pada saat yang sama, ayah Chen Sung memerintahkan bawahannya untuk segera merebut kacamata itu. Soyeon tiba di taman, memakai kacamata, memanggil Holo. Holo muncul, menyuruh Soyeon untuk segera pergi karena di sekitar sini sangat berbahaya. Yujin menelepon Nandu untuk memberitahunya bahwa Soyeon dalam bahaya. Tidak disangka ponselnya ada pada programmer. Soyeon ingin memastikan apakah orang di depannya adalah Holo. Nandu melihat orang-orang berpakaian hitam di belakang. Ben menarik lengan Soyeon dan berlari, sementara Holo sepertinya merasakan bahwa Soyeon dalam bahaya. Progres sistem dipercepat, kedua Nandu berlari ke gudang mobil. Soyeon menamparnya, lalu dia tiba-tiba teringat. Nandu menyelamatkannya. Ben bertanya kepada Nandu mengapa dia seperti itu. Nandu langsung mengakui bahwa dia menyukai Soyeon. Holo mempercepat progres dan membuka matanya. Orang-orang berpakaian hitam mencari di sekitar. Nandu dan Soyeon melakukan kontak dekat, bersembunyi di balik tiang. Ketika mereka akan ditemukan, polisi muncul, mengusir orang-orang berpakaian hitam itu dan secara pribadi memeriksa di belakang tiang. Dia menemukan bahwa keduanya telah menghilang. Untuk sementara aman, mereka menerima pemberitahuan bahwa Holo telah sadar kembali. Keduanya segera kembali ke laboratorium. Tidak disangka Holo amnesia. Dia sama sekali tidak mengenali Soyeon. Semua orang berdiskusi bagaimana membantu Holo memulihkan ingatannya. Soyeon meminta untuk bergabung. Dia akan tinggal di laboratorium dan berusaha bersama semua orang. Chen Sung bertemu dengan Yujin. Dia mengetahui kebenaran dan membuat batasan yang jelas dengan Chen Sung. Nandu memutuskan untuk menuntut perusahaan cermin ajaib. Lalu dia menguji fungsionalitas Holo. Kemampuan komputasinya tidak bermasalah. Dia memeriksa moralitasnya. Chen Sung tidak menjelaskan bahwa adik laki-lakinya menjadi vegetatif. Anak laki-laki itu berpura-pura menjadi adik laki-lakinya dan berkencan dengan gadis itu, mendapatkan kebahagiaan sesaat, dan akhirnya kebohongannya terungkap. Holo menjawab, cinta adalah ekspresi dari satu orang yang menghargai orang lain, bahkan jika pihak lain tidak membalas, dia masih bisa terus mencintai secara sepihak. Setelah Nandu pergi, Soyeon mendatangi Holo, menceritakan setiap kenangan mereka berdua kepadanya. Holo dengan rasional menceritakan kebenarannya. Soyeon bisa melihat wajah orang bukan karena dirinya, melainkan karena Nandu telah menyelamatkannya terakhir kali, tetapi Soyeon tidak ingin mengakuinya. Soyeon dan Nandu saling menghindari. Yujin mengundang Soyeon untuk duduk dan minum. Sekarang kedua gadis itu memiliki kesedihan yang sama. Mereka menemukan bahwa orang yang mereka perlakukan dengan tulus bukanlah seperti yang mereka ketahui. Di satu sisi dia ingin penjelasan, di sisi lain
dia merasa marah, Soyeon pergi ke laboratorium. Keduanya merajuk, mereka membawa kacamata keluar untuk merangsang indera holo, sementara Eugene membawa dokumen ke kantor polisi untuk menuntut perusahaan cermin ajaib. Kebetulan dia bertemu dengan polisi yang menangkapnya sebelumnya. Setelah mendapatkan informasi, dia mengusir Eugene. Keduanya naik ke atap. Soyeon teringat bahwa orang yang diciumnya hari itu adalah Nandu. Dia pergi dengan marah, lalu pulang. Rumahnya berantakan. Soyeon membantu teman sekamarnya bersih-bersih. Nandu membantu dia membereskan. Lalu dia pergi ke taman. Dia mengingat saat dia sangat sedih, Holo menghiburnya dari belakang. Sebenarnya orang saat itu adalah Nandu. Dia melanjutkan ke alun-alun tempat pertama kali Soyeon mendapatkan kacamata. Adegan itu terulang kembali. Keduanya berdekatan. Holo menatap layar, mengingat pertemuan pertamanya dengan Soyeon bukan di sini, melainkan di sebuah kompleks perumahan yang sunyi. Soyeon bertanya kepada Nandu, "Eugene." Nandu bertanya ada apa? Tidak ada pilihan lain. Nandu mengatakan nama aslinya, Seo Nandu. Soyeon teringat saat masih kecil Nandu selalu datang ke rumahnya untuk bermain, menunggu ibunya menjemputnya. Setelah mengetahui bahwa ibu Nandu telah meninggal, Soyeon perlahan mengerti mengapa dia menyembunyikan dirinya. Polisi datang mencari ayah Chen Sung. Ketua tidak menyebutkan Holo sama sekali. Ai yang begitu bagus tidak bisa dibiarkan jatuh ke tangan polisi. Polisi menawarkan kerja sama kepada ketua. Jika mereka bekerja sama, mereka akan menutupi masalah ini. Ketua tidak setuju. Selanjutnya Nandu dan Soyeon pergi ke panti asuhan. Tidak disangka kepala panti asuhan masih menyimpan barang-barang Nandu. Holoban 10 halo. Holo melihat 10 dan mengingat masa lalu. Nandu berjanji pergi mendaki gunung dengan ibunya. Ibunya meninggalkannya dan pergi. Nandu menyuruh Soyeon untuk segera membuang Holo. Holo tiba-tiba diaktifkan. Dia ingat dia masih di sana menunggu ibunya untuk menemukannya. Dua perusahaan bersepakat secara pribadi. Chen Sung ingin meminta maaf kepada Eugene. Eugene mengucapkan kata-kata kasar yang melukai Chen Sung. Ayahnya menyuruh Chen Sung untuk mengajak Eugene keluar. Hubungan mereka berdua tidak buruk. Hal lainnya akan dia selesaikan sendiri. Nandu menemukan kursi tempat dia menunggu ibunya saat masih kecil. Di tangannya memegang 10. Soyeon datang. Dia memakai kacamata. Dia melihat sosok Holo kecil. Ingatan Holo berhasil dipulihkan. Keduanya bersiap untuk kembali ke laboratorium. Mereka mendengar suara angin yang meniup lonceng. Beberapa adegan terpisah muncul di benak Soyeon. Dia tiba-tiba sakit kepala parah. Nandu menggendong Soyeon turun gunung. Setelah sakit kepalanya mereda, Soyeon meminta untuk berjalan sendiri. Keduanya berbicara tentang kenangan mereka bersama. Nandu mengambil kesempatan ini untuk menyatakan cintanya. Dia tidak punya keluarga dan teman. Satu-satunya hal yang dia miliki adalah kenangan bersama Soyeon. Dia sangat senang bisa bertemu dengannya lagi seperti ini. Soyeon sudah mengerti, orang yang menghiburnya di taman malam itu adalah Nandu, karena mereka mengucapkan kalimat yang sama. Dia mengatakan hal yang sama persis. Tiba-tiba Holo muncul. Soyeon berlari ke arahnya. Holo secara otomatis memeluk Soyeon. Meskipun dia tidak bisa menyentuhnya, Soyeon tidak bisa berdiri tegak. Nandu maju untuk menopangnya. Adegan ini sedikit kacau. Soyeon dan Holo berjalan di depan, Nandu berjalan di belakang. Melihat hubungan mereka berdua semakin baik, Holo menyemangati mereka bahwa di masa depan mereka semua akan menjadi teman baik. Setelah kembali ke laboratorium, Eugene merasa hal itu sangat tidak masuk akal. Soyeon dan Holo saling mencintai. Nandu menjadi teman mereka, itu terlalu menyedihkan. Holo menambah api. Ketika dia tidur nyenyak, dia merasa sedih. Dia hanya ingin terbangun dengan mata putih untuk bertemu Soyeon. Dia tiba-tiba mengerti apa itu cinta. Soyeon tidak bisa tidur dan pergi ke taman. Pikirannya kacau. Nandu berpikir sejenak dan membuat tanda pada kacamata. Keesokan harinya dia memberikan Holo kepada Soyeon. Dia memisahkannya dari versi komersial, jadi tidak ada lagi yang bisa mengintip. Soyeon memakai kacamata. Keduanya sedang mendiskusikan bagaimana mendekorasi ruangan. Nandu di sudut sangat menyedihkan. Melihat Soyeon bahagia, dia menutup pintu untuk mereka. Dia pergi ke ruang catur sendirian. Dia jujur kepada Holo bahwa dia menyukai Soyeon. Dia tidak bisa menjadi temannya. Holo berpikir, jika hubungan mereka berdua lebih dekat dan bisa bahagia, maka itulah hasil yang dia inginkan. Eugene menghadiri pesta investor, memperkenalkan Ai kepada semua orang. Chen Sung mengajaknya bertemu dengan ayahnya, lalu berbicara secara pribadi. Sebelumnya Chen Sung selalu patuh. Setelah bertemu Eugene, dia tidak lagi seperti dulu. Para karyawan mengadakan pesta untuk menyambut Holo. Eugene mengumumkan bahwa dia akan memberikan Holo kepada Soyeon. Lalu Holo menyiapkan pertunjukan khusus, mensimulasikan Nandu. Jangan terlalu mirip, tetapi Soyeon langsung mengenali Holo. Nandu pergi dengan marah. Soyeon mengejarnya. Bukankah kau bilang kita akan menjadi teman? Nandu berkata,
Saya tidak bisa melakukannya. Soyeon membongkar bahwa orang di depannya adalah Holo dan bertanya mengapa dia melakukan itu. Holo menunjukkan bahwa Soyeon tidak mengenalinya, melainkan mengenali Nandu. Barusan ketika melihat Nandu, suhu tubuh Soyeon meningkat, detak jantungnya meningkat. Tetapi ketika melihat dia tidak seperti itu. Nandu juga secara pribadi mengakui bahwa dia menyukai Soyeon. Soyeon marah karena Nandu berbicara dengan Holo. Nandu menjawab karena dia tidak bisa menjadi teman. Dia ingin membawa kebahagiaan untuk Soyeon. Setelah berbicara dia menciumnya secara paksa. Soyeon langsung pergi. Selanjutnya Soyeon kembali ke rumah aslinya, melanjutkan hidupnya sebagai karyawan kantoran. Sepulang kerja dia minum dengan Holo. Setelah berpisah selama beberapa hari, Nandu selalu memikirkan Soyeon. Mengetahui bahwa adiknya mencium orang secara paksa, Yuji menyarankan agar dia pergi meminta maaf kepada Soyeon. Dia memegang bunga dan berdiri di bawah gedung, tetapi pada akhirnya dia tetap tidak naik. Teman sekamarnya melihat adegan ini. Ben memberitahu Soyeon, sedangkan Chen Sung, dia mendapatkan bukti penyusupan ke laboratorium AI dari perusahaan. Dia menyerahkannya kepada Yujin. Tetapi begitu bukti diserahkan kepada polisi, Holo akan dipublikasikan ke publik. Kakak beradik Yujin datang menemui ketua. Dia mengusulkan, atau mereka berbagi pasar, atau mereka menuntut, semuanya akan kehilangan Holo. Setelah itu, terkadang Soyeon melihat bayangan Nandu saat masih kecil. Anak itu lari, Soyeon mengejar, Nandu turun dari mobil di tengah jalan. Anak itu membimbing keduanya untuk bertemu. Holo dibawa kembali ke laboratorium. Dia tidak melihat bayangan anak itu. Nandu mencurigai Holo ada di belakangnya. Soyeon membela. Holo tidak tahu cara berbohong dan menipu orang. Holo berspekulasi, mungkinkah dalam beberapa program dia berharap keduanya bertemu dan dengan sengaja menciptakan bayangan itu. Dan dia juga mengatakan rahasia bahwa Soyeon juga menyukai Nandu. Soyeon malu-malu pergi, semua orang tidak tahu Holo. Di mana Holo bermasalah, Yujin membela adiknya, tidak ingin dia terluka, merasa orang yang membuatnya tidak nyaman bukanlah Nandu melainkan Soyeon. Keduanya adalah orang yang takut terluka dan tidak bisa terbuka. Nandu yang mendekati Soyeon lebih dulu, tetapi bagaimana dengan Soyeon? Dia menggunakan cara menyukai Holo untuk menghindari kenyataan. Orang dari perusahaan Chen Sung menyerahkan bukti ke polisi, membuktikan keberadaan Holo. Polisi bersiap untuk menahan Holo. Nandu memeriksa pemrograman Holo. Baru-baru ini gerakannya aneh. Setelah diperiksa dia menemukan gambar ibunya, ibu yang menciptakan Holo, berterima kasih kepadanya. Setelah itu, terkadang Soyeon melihat bayangan Nandu saat masih kecil. Anak itu lari, Soyeon mengejar, Nandu turun dari mobil di tengah jalan. Anak itu membimbing keduanya untuk bertemu. Holo dibawa kembali ke laboratorium. Dia tidak melihat bayangan anak itu. Nandu mencurigai Holo ada di belakangnya. Soyeon membela. Holo tidak tahu cara berbohong dan menipu orang. Holo berspekulasi, mungkinkah dalam beberapa program dia berharap keduanya bertemu dan dengan sengaja menciptakan bayangan itu. Dan dia juga mengatakan rahasia bahwa Soyeon juga menyukai Nandu. Soyeon malu-malu pergi, semua orang tidak tahu Holo. Jika tidak setuju dengan transaksi, semua staf laboratorium akan menjadi penjahat. Chen Sung mendatangi Yujin, menyarankan dia untuk menandatangani kontrak akuisisi. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan semua orang. Polisi wanita yang sedang bersiap untuk menghancurkan Holo menerima pemberitahuan dari atasan, segera berhenti. Polisi datang ke ruang interogasi, melepaskan Nandu, kembali ke laboratorium. Nandu melihat sekeliling, melihat kakaknya menandatangani kontrak. Nandu duduk di taman menunggu Soyeon. Mereka bertemu, berbicara dengan ragu-ragu, merasa bahwa dia pasti hanya akan membawa luka bagi Soyeon. Setelah meminta maaf, dia menghentikan hubungan ini. Holo bertanya alasan putus. Nandu memberitahunya bahwa laboratorium diakuisisi, AI akan dirilis ke pasar dengan wajah baru. Holo akan dihancurkan. Setelah dihancurkan, keduanya akan sedih melihat satu sama lain dan hanya akan teringat kenangan. Soyeon dapat memaafkan segalanya. Nandu tidak dapat memaafkan dirinya sendiri. Holo menghiburnya, bahkan jika dia dihancurkan, kenangan bersama masih akan ada. Dia hanya ingin Nandu dan Soyeon bahagia. Tetapi Nandu terlalu menyalahkan dirinya sendiri. Tidak dapat menghadapi Soyeon. Keesokan harinya, silakan berlangganan saluran untuk mendapatkan lebih banyak video baru. Dia berbohong dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya, hanya duduk diam di rumah, sampai hari perilisan Holo. Soyeon memakai kacamata, tetapi di depannya bukan lagi Holo yang dia kenal, melainkan AI untuk semua orang. Yang lebih penting, ada biaya layanan tambahan, ingin mencari cara untuk mendapatkan uang dari konsumen. Benar-benar berbeda dari Holo yang penuh kasih sayang sebelumnya, pengguna Holo tak terhitung jumlahnya,
dia tidak lagi dibuat khusus untuk Soyeon. Soyeon pulang ke rumah dan melihat wawancara Nandu. Dia dengan tenang mendaftar karakteristik komersial Holo. Soyeon sangat sedih. Yujin mematikan TV, memberitahu adiknya yang keluar bahwa presiden memanfaatkan Holo untuk melakukan wawancara palsu. Sementara di kamar, Nandu tidak tidur dan terus melakukan perhitungan. Pada hari ulang tahun Soyeon, Holo berdiri di atap untuk mengucapkan selamat padanya. Secara proaktif meminta untuk mengambil peran sebagai pacar Soyeon. Versi terbaru memiliki fungsi pacar. Melihat Holo yang aneh di depannya, Soyeon melepas kacamata. Chen Sung membuat janji untuk bertemu Yujin, memberitahunya bahwa ayahnya sedang merencanakan pemasaran murah. Dengan melakukan itu keuntungan akan turun. Ayah yang menghargai keuntungan tidak akan melakukannya. Pasti ada konspirasi. Mengundang Yujin untuk menyelidiki dengan jelas. Yujin kembali ke rumah, mendorong pintu kamar Nandu, menemukan tidak ada orang. Hanya ada satu kalimat, "Saya akan kembali menjadi hantu." Soyeon melihat Holo 1-0 tergantung di pintu. Dia mengejar Nandu tetapi kehilangan jejaknya. Seorang polisi duduk minum di pinggir jalan, melihat sebagian Holo, berasumsi kacamata ini adalah perangkap pengawas. Orang di belakang mengawasi seluruh adegan, tetapi berpikir saja sudah tahu betapa mengerikannya itu, dan presiden meminjam kekuatan kacamata, melacak Nandu setiap menit. Nandu berjalan di jalan dan dikenali oleh konsumen. Dia kesal, melepas helmnya, dan menghilang di antara kerumunan. Holo menjadi keberadaan yang sangat diperlukan, menyebar ke seluruh kehidupan orang-orang, bahkan teman sekamar pun tidak lagi keluar untuk berkencan, tetapi tinggal di rumah bermain dengan Holo. Soyeon tidak lagi memakai kacamata, duduk sendirian di atap minum anggur, menyenandungkan lagu anak-anak, merindukan Nandu. Di malam hari, Chen Sung datang ke laboratorium, menguping percakapan ayahnya, dan merekamnya. Ayahnya memerintahkan bawahannya untuk segera menemukan Nandu dan membunuhnya. Kali ini ada kesempatan bisnis langka dengan agen intelijen, tetapi tidak bisa terputus di tengah jalan. Setelah mengetahui rahasia itu, Chen Sung segera mencari Yujin. Keduanya pergi menemui polisi. Chen Sung memutar rekaman ayahnya. Polisi menyatakan tidak dapat sepenuhnya mempercayai mereka, harus memberikan lebih banyak bukti untuk membantu penyelidikan. Menunggu mereka pergi, dua polisi menandai atasan mereka, diam-diam menyelidiki. Yujin bertanya kepada Holo 1-0, meminta Soyeon untuk bersabar menunggu lebih lama. Holo asli akan kembali kepadanya. Setelah selesai dia menutup telepon, kembali ke pangkalan rahasianya. Di sekelilingnya ada kamera yang dipasang Nandu. Di ruangan itu penuh dengan peralatan. Di sisi lain, presiden sedang membahas kesepakatan besar. Tiba-tiba diserang oleh Nandu. Situasi di luar kendali. Selanjutnya, Nandu meretas sistem Holo, menghapus semua Holo palsu yang tersisa. Presiden tidak bisa lagi memantau masyarakat. Semua pejabat tinggi pergi. Holo khawatir akan keselamatan Nandu. Apa yang dilakukannya ilegal. Nandu mengambil tasnya dan menghilang. Dalam sekejap mata, Nandu berada di halaman depan, menjadi penjahat. Yujin dipanggil. Polisi wanita tiba-tiba mematikan kamera. Polisi meminta Yujin menyampaikan pesan kepada Nandu. Dia akan menangkapnya sendiri. Sebelum itu jangan sampai tertangkap oleh presiden. Holo muncul di depan Soyeon. Keduanya harus bekerja sama untuk mencari Nandu. Yujin membuat janji untuk bertemu Soyeon, mengatakan jika ada berita segera hubungi. Sebelum pergi Soyeon diam-diam meninggalkan pesan untuk Yujin. Benar saja, di kejauhan bawahan presiden memantau mereka. Setelah naik mobil, Yujin membuka kertas itu. Di dalamnya tertulis Holo sudah kembali. Mereka akan segera mencari Nandu. Soyeon dan Holo berdiskusi bagaimana menghindari pengawasan. Kebetulan teman sekamarnya kembali, menggunakan taktik mengalihkan perhatian untuk memancing orang-orang berpakaian hitam pergi. Soyeon memimpin Holo keluar, berbicara tentang 12 tahun yang lalu. Holo menyusup ke jaringan orang yang dihitung pemerintah Korea Selatan, ingin menyelidiki penyebab kepergian ibunya. Dicari oleh polisi internasional, Holo menciptakan gambar untuk menciptakan adegan di mana Nandu membakar dirinya sendiri. Menurut ingatan Holo, mereka pergi ke ruang kerja Nandu, berdasarkan sistem keamanannya, melacak rute tindakan Nandu. Soyeon langsung mengenali penyamaran Nandu. Holo dengan cepat melacak. Polisi menduga Nandu akan meninggalkan negara. Bawahan presiden tiba-tiba secara paksa meminta untuk bergabung dalam penyelidikan. Sejumlah besar petugas keamanan menunggu di bandara. Nandu ditemukan, polisi mengejar tanpa henti. Kemudian dia bersembunyi di tempat parkir. Soyeon menemukan Nandu dan membawanya pergi. Ibu Soyeon melihat berita Nandu di TV, tahu bahwa dia adalah anak laki-laki yang sering datang ke rumahnya saat masih kecil. Melihat Soyeon membawanya pulang untuk makan, segera maju dan memeluk Nandu, menyambutnya dengan hangat. Setelah makan, Nandu ingin pergi sendiri. Soyeon mengejar, bersedia menghadapi kesulitan berikutnya bersamanya, meminta Nandu untuk tidak meninggalkannya. Keduanya kembali ke laboratorium bersama. Pria dan wanita itu tidur bersama di satu tempat tidur. Situasinya mendesak. Nandu menelepon polisi, ingin meminta bantuan.
Setelah tiba di titik pertemuan laboratorium, polisi melihat kacamata di meja dan memakainya. Holo muncul, ternyata dia sendiri yang berinisiatif menghubungi polisi, ingin menggunakan dirinya untuk ditukar dengan keselamatan Nandu dan Soyeon. Polisi tidak ingin menyerahkan Holo kepada presiden. Jika Holo diaktifkan kembali, setiap gerakan warga akan diawasi. Nandu merebut pistol dan mengarahkannya ke polisi, mengambil kembali kacamata itu. Di luar terdengar suara mobil polisi. Polisi menyuruh mereka untuk segera lari. Dia tidak ingin Holo ditangkap kembali oleh presiden. Nandu membawa Soyeon. Holo menunjukkan jalan kepada mereka, keduanya lari ke gunung, suara lonceng berderi membuat Soyeon merasa sakit kepala, pecahan ingatan perlahan terhubung kembali. Dia menyerahkan kacamata kepada Nandu, menyuruhnya untuk segera lari. Polisi datang, berjanji akan melindungi keselamatan Soyeon. Tanpa diduga orang-orang berpakaian hitam langsung menangani polisi, menyeret Soyeon pergi. Presiden bergegas datang, bertumpu pada tongkat. Soyeon yang matanya buta mengenali postur berjalan, teringat pada pria yang berdiri di depannya saat masih kecil. Seluruh wajahnya dipenuhi luka bakar. Awalnya, Soyeon membuat janji dengan Nandu untuk pergi piknik bersama. Ibu Nandu bekerja di bawah presiden. Setelah mengundurkan diri dia bekerja sendiri, presiden kembali memaksanya untuk menghentikan penelitian, kembali ke rumah. Nandu membuka mulutnya dan memberitahu ibunya bahwa dia telah membuat janji dengan Soyeon untuk pergi piknik. Melihat putranya membuka mulutnya untuk berbicara, ibunya langsung setuju. Pada hari piknik, presiden datang ke taman. Ibu meminta Nandu menunggu dia kembali, lalu pergi ke samping untuk berbicara dengan presiden. Presiden ingin membeli ai yang dibuat ibu. Dia langsung menolak. Presiden mengancam keselamatan putranya. Dia menyatakan jika putranya dalam bahaya, dia akan mengumumkan kepada publik bahwa tesis dan penelitian presiden semuanya ditulis olehnya. Presiden mendengar itu, langsung menyerangnya. Saat bertengkar, keduanya menabrak pagar, jatuh dari lereng gunung. Ibu Nandu terluka parah, presiden terluka di kaki. Jika sudah memulai harus menyelesaikannya. Dia membunuh ibu Nandu. Tidak disangka Soyeon tersesat dari orang tuanya. Kebetulan melihat adegan ini, presiden yang terluka berjalan ke depan Soyeon dan menghipnotisnya, menyiratkan bahwa Soyeon tidak melihat wajahnya. Jika Soyeon membocorkan hal ini, keluarganya akan dalam bahaya. Setelah selesai, Soyeon dengan cepat melarikan diri dari tempat kejadian. Sejak saat itu, dia tidak bisa lagi mengenali wajah orang. Nandu meminta bantuan Holo dan berhasil diselamatkan oleh Yujin, berhasil lolos dari pengejaran. Semua orang membuat janji untuk bertemu di laboratorium. Namun, polisi tidak muncul. Setelah melacak lokasi telepon, mereka menemukan bahwa mereka berada di dekat taman. Jika ingin menemukan lokasi yang akurat, mereka harus meretas kamera di pinggir jalan. Setelah menemukan lokasi, semua orang pergi ke tempat pembuangan mobil bekas. Holo menemukan polisi disembunyikan di dalam mobil yang sedang dihancurkan. Nandu maju untuk menghentikan, berhasil menyelamatkan polisi yang tidak sadarkan diri. Berikutnya adalah Soyeon. Dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Di kamar, dia menelepon Yujin, memberitahunya bahwa pembunuh ibu Nandu adalah presiden. Sementara presiden setelah melihat kamera sudah melihat semuanya. Nandu, Chen Sung bekerja sama untuk masuk ke laboratorium ai. Presiden mengetahui identitas Soyeon dan ingin menghabisinya. Menerima kabar, Nandu berlari, sedang berputar-putar dengan pengawal. Sepanjang jalan Holo melindunginya dengan aman, membuka jalan untuknya. Setelah membantu Nandu, Chen Sung mengetahui dari Yujin bahwa ayahnya telah membunuh ibu Nandu. Nandu berhasil bertemu dengan presiden, tetapi tanpa diduga dia diserang dengan pisau. Ketika dia menyusup ke sistem ai, dia telah mengungkapkan lokasi laboratoriumnya. Orang jahat berhasil merebut kembali Holo, bawahan menangkap Nandu. Holo setelah menjadi jahat menjadi dingin dan acuh tak acuh. Nandu dan Soyeon dikurung bersama. Soyeon menceritakan kebenaran kepadanya. Nandu menderita karena salah memahami ibunya selama bertahun-tahun. Chen Sung mencari ayahnya untuk konfrontasi, sangat kecewa karena ayahnya adalah orang seperti itu. Ayahnya yang keras kepala berpikir jika bukan karena putranya yang tidak berguna, semuanya tidak akan serumit ini. Chen Sung berlutut memohon ayahnya untuk melepaskan semua orang. Setelah ini dia akan patuh, menangani semuanya. Ayahnya setuju untuk membebaskan keduanya. Sebelum pergi, Chen Sung meminta Nandu untuk meminta maaf kepada Yujin untuknya. Tanpa diduga, saat mereka masuk ke lift terkunci. Presiden kembali berulah dan tidak lupa memukul Chen Sung. Kemudian dia memerintahkan Holo untuk menurunkan lift, membuat mereka jatuh dan mati. Nandu memeluk Soyeon, kacamata terbang keluar dari tangannya. Holo melihat mereka meneteskan air mata. Semangat jua melepaskan diri dari ikatan sistem. Ibu Nandu menciptakan Holo dengan cinta untuk putranya. Melindungi Nandu dan orang yang dicintainya adalah
prinsip prioritas Holo. Nandu kembali ke laboratorium, menangani orang-orang berpakaian hitam. Chen Sung mematahkan tongkat, hubungan ayah dan anak berakhir di sini. Selanjutnya Nandu mencengkeram kerah bajunya. Dia membenci ibunya selama bertahun-tahun. Soyeon juga karena dia tidak bisa melihat wajah orang dengan jelas. Cukup menderita, tidak disangka Holo telah menyiarkan langsung adegan presiden mengakui kejahatannya. Disiarkan untuk seluruh publik, keberadaan Holo diumumkan kepada publik. Tiba saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Holo. Semua orang mengantarkan teman mereka pergi. Setahun kemudian, Ai dan perusahaan kacamata bekerja sama untuk meluncurkan produk baru berupa proyeksi percakapan. Meskipun tidak bersama, mereka juga bisa melihat proyeksi lawan bicara secara tatap muka. Niat awal kacamata ini adalah untuk memperkuat hubungan antara manusia. Setelah itu, keduanya menghadiri acara kumpul-kumpul perusahaan kacamata. Kepribadian Soyeon sudah jauh lebih baik. Dia dengan jujur mengatakan bahwa dia menderita buta wajah, setuju untuk membuka diri. Soyeon merengek meminta Nandu menggendongnya pulang. Ibu Soyeon dan teman sekamarnya di rumah diam-diam melihat perkembangan mereka berdua. Ibunya bahkan menyalahkan putrinya karena terlalu lambat. Zaman apa sekarang? Begitu masuk pintu, dia melihat ibunya di rumah. Dia segera menurunkan Soyeon. Ibunya menyalahkan pemuda itu mengapa pulang begitu cepat. Soyeon mendekati ibunya, menemukan dia bisa melihat wajah orang. Meskipun masih sedikit kabur, ibu dan anak itu berpelukan. Akhirnya, polisi wanita dan programmer itu bersama. Eugene dan Chen Sung menikah, semua orang berfoto bersama. Saat memeriksa foto, mereka menemukan Holo yang memakai mahkota bunga di kepalanya muncul di dalamnya. Film ini berakhir di sini. Sampai jumpa di film berikutnya. Sampai jumpa.